Assalamualaikum Kita harus warahmatullahi wabarakatuh. angkat semua Bang Nathan, segala manusia. Ya, Bang Nathan silakan. coba letakkan preposisinya dulu. Maksudnya begini, sepakati dulu beberapa hal terkait tentang literasi yang adalah kitab suci. Saya mau mengajak abang di sini membahas secara komprehensif, sistematis tentang transmisi kitab suci. Coba abang jelaskan. Oke, saya nggak akan tuntut banyak data ya, tapi saya akan cross check apa setiap yang abang sampaikan itu benar atau tidak. Nah, silakan abang jelaskan dulu bagaimana proses perjalanan panjang tentang kitab suci abang. Nanti biar saya dari pihak Islam untuk menjabarkan tentang Al-Quran transmisinya. Mungkin silahkan dulu Bang Nathan. Mbak Rifa ini baru semat dia. Ini yang benar. Jadi kalau Anda membuka data kami, Anda mengatakan ini data saya dengan bangganya gitu. Ya yang ada kita tertawa dong. Gua salah Kan dong dari begitu. tadi. Kampret. Iya, Anda ngambil dari sabda. Itu kejujuran kami Anda buka di sini gitu loh, Bro. Apa itu kan lucu, Bro. Mestinya ada data yang Menyepakati contohnya yang satu hal dulu. Saya mau Oke, menyepakati ya. satu hal, apa Ya. kita sepakat atau tidak? Nanti kita akan ketahuan di Oke. sini. Jadi biar kita tidak debat kusir. Oke. Saya mau tanya terkait tentang Jadi- kitab suci. Apakah kitab suci Ya. itu di dalam prinsip keyakinan kekristenan? boleh. Satu, apakah itu firman Tuhan yang disampaikan melalui perantara atau hasil analisa pandangan-pandangan orang, kisah-kisah, sejarah atau apa? Coba abang jelaskan dulu bagaimana transmisi awal muasal firman Tuhan itu ada seperti apa. Nanti saya akan jelaskan dari sisi Al-Quran itu. Dan saya tidak mengajak abang untuk sepakat dengan paradigma Islam, tapi saya ingin tahu bagaimana cara meyakini tentang kitab suci umat Kristen itu dari pihak Bang Nathan itu. Jadi kita tahu nanti bahwa kita ternyata berbeda atau kita sama. Begitu, silakan. Oke. Saya sebenarnya udah sebutkan tadi di awal. Sudut pandang Kristiani sama Yahudi memandang kitab suci itu agak berbeda dengan teman-teman. Bagi kami, kitab suci itu adalah satu panutan, ajaran, bimbingan, sekaligus wahyu Allah, sekaligus juga di sana ada riwayatnya, sekaligus bersamaan. Itu mulai dari kejadian itu diterangkan semua sampai Adam berjalan di pohon, kemudian turun wahyu gitu. Sedikit Tidak interupsi. memisahkan Abang Oke, menyebutkan silakan. kata wahyu, itu yang poinnya ingin saya tangkap. Coba jelaskan apa makna wahyu dalam pemahaman Bang Nathan, karena Firman, kata wahyu firman itu Tuhan, firman Tuhan. itu dia. Firman Tuhan. Oke, mungkin saya coba jelaskan dulu dari sisi Islam ya. Bang Nathan, asal Abang tahu. Saya belum selesai. Ya, belum enggak, selesai. saya sudah paham sebenarnya. Mohon maaf, tadi teman-teman bilang di bawah, kalian sudah berdiskusi panjang. Saya rasa teman-teman sudah menyimak. Saya ingin di wahyu itu saja. Maksudnya di definisi wahyu dulu. Saya mau menjelaskan dulu, maksudnya begini Bang Nathan ya. Abang harus jujur secara terbuka dan akademis harus akui. Kata wahyu itu bukan kata yang ada dalam kitab kalian. Mohon maaf. Kata wahyu itu adalah bahasa Arab. Berasal dari kata wa, ha, dan ya. Nah, sebelum Al-Quran muncul, kata wahyu itu ya menurut Toshihiko Izutsu dalam bukunya God and Man in the Quran itu artinya adalah burung unta jantan berbicara kepada istrinya dengan suara gemertak dan nak-nak. Artinya tuh seperti ini Bang secara etimologisnya. Komunikasi. Nah, komunikasi itu dulu yang perlu dipahami. Dan di KBBI kalau abang cross check, kata wahyu itu adalah petunjuk dari Allah untuk para nabi dan rasul. Maka konteksnya di sini pertama, informasi yang secara mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin ternalar Bang. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu bukan hal yang bisa dilogikakan. Nah, wahyu di dalam Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran. Ingat, wahyu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran termasuk kepada kalamullah, perkataan Allah. Perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat, tidak berbentuk, tidak bersuara, lalu dilafazkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu poin yang perlu saya sampaikan. Pertanyaan saya, informasi tentang Tuhan melayang-layang di atas air, bagaimana cara proses sampainya ke dunia atau ke Musa hingga ditulis oleh Musa. Kalau kami, Nabi Muhammad, Al-Quran itu dituliskan para sahabat, tapi sampai ke Nabi Muhammad berdasarkan perantara malaikat Jibril, kadang ditanamkan di dalam hati Rasulullah atau melalui mimpi. Artinya
Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Allah bolak-balik begitu, bukan, walaupun ada kisah Isra Mi'raj. Nah, bagaimana, coba jelaskan kepada saya, bagaimana kitab Abang itu bisa muncul penjelasan tentang Tuhan melayang-layang, atau kitab Kejadian di mana pada mulanya Tuhan berfirman lalu menciptakan ini dan itu. Bagaimana cara prosesnya Musa bisa tahu? Itu coba jelaskan ke saya. Terima kasih. Tentang wahyu, tadi di bawah ada yang chat, wahyu itu kata milik bahasa Arab. Jadi sepertinya kita udah berebut Tapi bahasa. saya aja, jangan chat di bawah. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Iya. Saya katakan itu bahasa Al-Quran, bahasa Jadi Arab, boleh itu nggak fakta. Kristiani menggunakan wahyu, kata wahyu? Boleh, silakan, silakan. Tapi definisikan Boleh, ya. dan bawa literasi. Ya, sekarang kan artinya kita kan adopsi bahasa itu wajar kan? Saya pikir nggak perlu diperdebatkan, betul Salah, tidak? karena Al-Quran pun juga ada mengambil kata-kata yang bukan, ada istilah mustaribah namanya. Tetapi abang definisikan dulu, maksudnya pemahaman kalian tentang wahyu itu apa gitu. Apa ini maksud wahyu? Ya dalam kurang lebih konteks sama sih Kristen? sebenarnya, karena Abrahamite kan kita semua sama berbicara wahyu itu ya firman Tuhan sih, sebenarnya sama aja. Nah, firman Tuhan ini Sebenarnya. apa? Karena gini, mohon maaf ya, perkataan Paulus masuk firman Tuhan tidak? Tidak semua, ada beberapa. Oke, sepakat ya, teman-teman dengar ya. Berarti menurut Bang Nathan, semua dalam Bible itu tidak semua firman Tuhan. Iya betul. Oke, Semua Kristen pertanyaan mengaku itu selanjutnya dari yang menjadi polemik adalah bagaimana cara menentukan dan siapa otoritasnya yang menentukan bahwa ini firman Tuhan, ini bukan. Coba jelaskan secara akademis kepada saya dan teman-teman di sini. Lanjut. Secara akademisnya seperti ini, saya sudah sebutkan tadi. Kalau perjanjian lama atau hukum Torah, hukum Taurat atau Masoret teks atau juga Septuagint, itu kitab Torah semua, itu penulisannya itu kisah dan firman Tuhan atau wahyu Tuhan, itu tergabung semua. Sama seperti Paulus kan menceritakan saya pergi ke sana berjalan, itu bukan wahyu dong, itu kita anggap riwayat. Teman-teman Oke, artinya bercampur ya Bang, kisah Betul dan sekali. perkataan Tuhan Iya. bercampur. Baik, pertanyaan yang tadi, Betul. tolong, siapa yang memilah-milah, siapa yang punya otoritas, dan bagaimana caranya untuk menentukan bahwa itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Aduh, mateng aku. Mateng. Kok saya nggak kedengaran ya? Kenapa ya? Yang menjadi masalah Saya nggak sebenarnya kedengaran. itu. Oke, Bang Nathan mohon maaf. Oke. Ini yang saya kan Saya nggak kuliah. terdengar. Oke, lanjut. Silakan. Saya nggak dengar tadi. Coba diulang, saya nggak dengar tadi, hilang. Oke, yang menjadi polemik sebenarnya adalah begini Bang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kitab kalian itu ada istilah apokrif. Apa itu apokrif? Apokrif adalah kitab-kitab yang disembunyikan. Kitab-kitab yang disembunyikan ini Nggak usah ke diyakini situ, sebagai Mbak. Pertanyaannya nggak ke situ tadi. Sabar. Saya izinkan saya menjelaskan ke Bang Nathan biar dia Sabar, paham pertanyaan Mbak, saya. sabar. Tolong jangan Sabar. diganggu bentar ya. Sabar Sebentar dulu. aja. Saya akan dapat poin di sini. Sabar. Di-mute dulu Bang, di-mute dulu. Mute Pertanyaan saya di awal memang adalah siapa yang punya otoritas tertinggi dan bagaimana cara memilah-milah tentang firman Tuhan ini atau bukan. Karena faktual, kita bicara faktual ya. Faktualnya dalam sejarah kekristenan Bang Nathan, ya, manuskrip-manuskrip yang ditemukan itu bukan langsung dikodifikasi, artinya dikumpulkan, tidak, tapi dikanun. Artinya kanun adalah distandarkan mana firman Tuhan mana bukan. Maka pertanyaan selanjutnya, ketika muncul banyak sekali apokrif, kitab yang disembunyikan, siapa yang memilah-milah bahwa ini firman Tuhan ini bukan, dan bagaimana caranya itu secara akademis? Nanti dari sisi Al-Quran saya yang jelaskan. Silakan Bang Ketinggian Nathan. Uni. Ya, Ketinggian Uni. Apa itu Itu poinnya? nggak Di situ perlu- perbedaannya kita. iya. Jadi sebenarnya yang dipilah-pilah
itu mungkin sudut pandang teman-teman aja menilainya, tidak ada yang dipilah-pilah. Oh, itu Cuman sejarah, memang itu sejarah. ada- Sorry, itu ada- sejarah. Mohon maaf, saya bawakan sejarah. Sejarah di mana ada apokrif. Apokrif itu artinya adalah kitab yang disembunyikan. Mana salah satunya di antaranya ada Injil Filipus, Injil Maria, Injil Barnabas. Kemudian ada surat-surat yang ditulis oleh orang-orang di gereja dulu, lalu disembunyikan karena tidak sesuai dengan 4 Injil kanonik. Ya, dan itu adalah sejarah, bukan asumsi dari saya pribadi. Silahkan Anda cross check dimanapun website yang menemukan tentang itu, akan Anda temukan itu. Silahkan Anda cross check. Bahkan saya bisa tunjukkan itu melalui website salah satu yang sering saya baca, itu Sarapan Pagi Biblikal ya. Nah, maksud saya adalah begini. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara teman-teman Kristen ini, ya, bapak-bapak gereja kalian di zaman dahulu kala itu menentukan bahwa ini firman Tuhan, ini bukan. Karena kalian harus tahu proses kanon kitab kalian itu ratusan tahun jaraknya dengan Yesus. Berbeda dengan Al-Quran yang hanya sekitar setahun lebih baru dikodifikasi. Itu pun orang-orang yang mengkodifikasi adalah orang yang bekerja pada waktu Rasulullah hidup. Dari ring satunya itu orang yang hidup di zaman yang sama, penulis wahyu ketika Rasulullah hidup juga. Artinya validatornya kuat. Ya, pertanyaan saya adalah yang punya otoritas menentukan ini firman Tuhan, ini bukan, itu siapa? Karena begini, dari mana Bang Nathan tahu pada akhirnya salah satu kitab di dalam Bible yang abang pegang sekarang itu benar-benar firman Tuhan gitu loh. Karena abang sendiri percaya tadi tercampur antara sejarah dengan firman Tuhan. By the way, dalam ranah keilmuan sejarah itu tidak absolut. Bahkan ada istilah ilmu mengkritiki sebuah sejarah itu bisa. Sejarah itu bisa karena seorang raja punya kepentingan. Sejarah bisa dirubah, sih bisa buktikan itu secara teknis. Berapa menit ini per orang? Oke, silakan Anda lanjut. Saya mau tunggu jawaban Anda. Ya. Agak ada berbeda pertanyaan Anda borong semua tentang apokrifa. Itu Satu adalah pertanyaan kitab saja, kanon. siapa yang dua, otoritas tertinggi yang menentukan ini firman Tuhan atau bukan, bagaimana cara memilah-milahnya? Terima kasih. Itu aja, dua aja. Ini Jawab. kan masalah kanon, pengkanonan apokrifa itu ya tentunya ya bapak-bapak gereja yang menilai kalau memang di sana hanya sejarah-sejarah dan kisah-kisah saja tanpa ada wahyu di kisah tersebut, tidak dianggap. Tapi kalau orang juga masukkan itu ke kitab suci, karena bagi kami sudut pandang kitab suci itu berbeda. Bukan harus 100% wahyu Tuhan atau firman Tuhan. Itu di situ saja kita sudah berbeda, makanya pasti gak akan bakal ketemu teman-teman. Kami Siapa Bang memandang yang menentukan itu firman Tuhan atau tidak? Siapa nama salah satu para tokoh? ulama-ulama Kristiani, bapak-bapak gereja, para Ada namanya Bang? ulama-ulama Ada namanya satu Kristiani, saja? Satu saja ya, namanya boleh? Protestan itu Protestan Martin Luther tidak menginginkan adanya kitab-kitab Martin Luther itu justru orang yang menghilangkan deuterokanonik yang sudah dikanon lebih dahulu oleh Katolik. Itu tadi. Makanya kami tidak menganggap itu Protestan, tidak menganggap itu satu bagian daripada kitab suci karena isinya sejarah-sejarah doang gitu. Jadi kita ini nanti tolong teman muslim juga menjelaskan imannya ya. Dari tadi kita kan Anda menyerang ke Kristiani. Bukan, saya tidak menyerang. Ya, Saya nanti ingin Anda akan menjelaskan terangkan. justru. Saya kasih Anda kesempatan untuk menjelaskan biar kita paham bagaimana acara kita bertanya nanti pada akhirnya. Kalau kita berbeda, ayo kita berbeda. Saya yang bertanggung jawab menjelaskan bagaimana transmisi Makanya Al-Qur'an saya nanti. katakan tadi, kan Martin Luther itu dari pihak Protestan. Menolak deuterokanonika, Yes. menolak. Tidak ada wahyu Tuhan. Hanya Dari kisah mana sejarah kira-kira doang. Martin Tapi Luther kalau bisa tahu kitabnya, bahwa deuterokanonik itu bukan firman Tuhan? Bagaimana cara dia mengetahui? karena isinya semua sejarah-sejarah orang Israel dari pembuangan, kisah-kisah tentang antara tidak ada di situ. Bukannya di seperti 5 kitab perkataan Musa itu juga sejarah Bani Israel, Bang? agak berbeda. Di 5 kitab itu sejarah bangsa Israel, di sana ada wahyu Allah Semua turun, justru kebanyakan berbicara. cerita Bani Israel, Bang. Tidak, Anda coba baca itu Tuhan memberikan peraturan ini boleh, ini tidak boleh. Ada Tuhan Abang coba berfirman lihat di sana. baca dari kitab Kejadian sampai itu kebanyakan, dan bahkan itu Iya. Bang dikatakan Torah itu diberikan untuk Bani Yakub. Bagi Anda yang membacanya Kejadian, tidak sejarah semua. Baik Keluaran semua Anda boleh cross check. Itu tidak sejarah semua. Ada riwayat, ada sejarah sih memang, ada riwayat dan sejarah, tapi ada di beberapa ayat kemudian Tuhan berfirman.
Itu sebagai rujukannya seperti itu. Itu syarat mutlaknya. Ya, Demikian contoh juga salah satu tulisan-tulisan yang agak Paulus. tidak masuk akal, Bang. Bagaimana cara ini salah satunya ya. Ketika di dalam kitab Abang, Tuhan berfirman di dalam hati, bagaimana cara Musa menuliskan itu menjadi sebuah firman dalam kitab yang kalian pegang saat sekarang ini? Mengenai Musa tentang kejadian kisah Adam gitu maksudnya tadi pertanyaannya yang Bukan. terlewatnya. Ini begini, ini tidak logika ya. Sedangkan manusia saja kalau berbicara di dalam hati, orang tidak bisa dengar. Tapi di dalam kitab Musa, Tuhan kalian itu berfirman di dalam hati. Lalu kenapa bisa terjiwantahkan di dalam tulisan? Bagaimana cara Musa mendapatkan info ketika Tuhan berfirman dalam hati gitu? Anda ingin tahu dalilnya? Tuhan Oke, saya berfirman. tunjukin ya. Anda tahu dari mana kalau bahwasannya wahyu yang diterima Musa Tertulis dalam dari kitab hati? Anda. Coba. Anda tidak tahu itu bahwa ada Tuhan berfirman dalam hati. Iya ada, tapi bukan keseluruhan kitab seperti itu. Tidak, Memang, saya, kami saya ada- pas di kejadian kami 821 ini percaya- aja. Nih saya bacakan ya. Iya Ini saya benar. tunjukin ya. Saya buka cam Tapi ya. bukan Saya buka berarti cam. semua kitab dalam hati doang. Enggak, saya kan bicara tentang kasus ini, bukan yang itu aja. Saya bicara tentang Memang kasus ini. iya. Nih, saya kasih ini ya, si kata data ya. Iya. Nah, ini ya. Iya. Kejadian 8 pasal 8 nomor 21 ya, kita baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi. Ini firman Tuhan dalam hati ya. Ini firmannya. Iya. Aku tak akan mengutuk bumi. Siapa yang mendengarkan ini sehingga Musa mampu menuliskan di dalam kitab Kejadian? Bisa jelaskan? Oh ini doang yang mau ditanya. Ini sebenarnya saya kira tadi Anda mengatakan wahyu yang diterima Musa itu semuanya itu hanya dalam hati. Saya kira seperti itu. Ya, Untuk cuman kasus ini yang aja. satu ini aja. Ini maksudnya gimana gitu. caranya gitu loh. Ini kan Tuhan berfirman di dalam caranya hati. gimana? Caranya gimana gitu ya? Caranya seperti yang dilakukan rasul-rasul dalam perjanjian baru. Yesus berbicara ke hati. Para rasul. Mana Orang Yesus tidak pernah dengar, berbicara di tapi- dalam hati? Itu tulisan para rasul itu makanya dijadikan kitab suci. Itu adalah pesan daripada Roh Tuhan atau Roh Kudus bagi kami. Dan ini juga sebenarnya yang Setahu melakukan saya dalam tidak ayat ada ini Yesus adalah berfirman dalam hati dalam PB ya. Yang ada itu kegiatan Yesus, perjalanan Yesus, ucapan Yesus itu yang ditulis, bukan firman Yesus Roh di dalam Tuhan kan hati. sering juga berbicara kepada para rasul di perjanjian Iya, baru. tapi Apa tidak perlu di saya dalam tunjukkan hati, ayatnya? tapi langsung suaranya kedengaran. Kalau suara kedengaran Ya, masih Tuhan bisa dituliskan. Kalau ini kan Tuhan berfirman dalam Ada yang hati. kedengaran, ada juga yang tidak kedengaran. Sama seperti Saulus itu tidak ada yang melihat. Penggunaan kata Tuhan berfirman dalam hati ya jangan juga diartikan secara harfiah ya. Itu penggunaan bahasa yang supaya mudah dimengerti kita sebagai pembaca. Begitu. Ya, seperti juga di situ Tuhan mencium persembahan yang harum. Emang Tuhan ada hidungnya bisa mencium? Tidak kan? Kan Bang Richard, ini makna alegori atau makna harfiah? Ini semacam bukan arti maksudnya supaya pembaca bisa mengerti maksudnya. Itu Ya, maksudnya. saya mau tanya, apakah bukan ini makna diartikan harfiah atau makna secara- alegori? Ya bisa juga dikatakan ini alegori supaya orang mudah mengartikan maksudnya, maknanya. Begitu. Oke, Itu kan pertanyaan Tuhan saya, mencium dari juga, ada mana kan situ, Anda Tuhan mendapat mencium. info kalau ini alegori? Boleh saya tahu skolar mana yang menyatakan itu? Begini, Bunda, saya lihat tadi pertanyaannya Bunda terlalu, ya saya tahulah, Bunda orang akademis mungkin ya, terlalu smart. Pertanyaannya terlalu ini sekali, saya lihat ketinggian Terlalu sekali. berat Kita memang. bicara santai-santai aja ini. Oh, gini, saya capek. Terlalu ini. Saya capek terlalu santai, Bang. Kenapa? Karena ini edukasi. Terlalu ini sekali. Belum Kita selesai. mencoba nanyanya lagi. mengedukasi Ini nanya lagi. masyarakat. Ini Bang Richard, mohon maaf Afrikanus, ini Richard. sebentar, gantian. Afrikanus, kitab-kitab yang disembunyikan. Anda juga menyebut Oh. Barnabas. Saya kasih tahu ya, Oh, kitab Barnabas itu diare. tidak diakui loh. Sebentar, kitab Barnabas tidak diakui. Kenapa? Bertentangan dengan Kristen dan bertentangan dengan Al-Quran sendiri.
ya di kitab Barnabas di pasal Sorry, 178 saya tidak mengatakan langsung membahas langit secara ada eksplisit. 7. Barnabas Di Al-Quran banyak kan sekali ada. apokrif Tidak ya. tidak ada eksplisit sekali tadi. Ya terlalu rinci sekali Kasih pertanyaannya. contoh. Saya kasih Makanya contoh. makanya saya bilang Barnabas Tidak kalau saya mau nyambung. bicara rinci, kenapa tidak dia bertentangan juga di Cat. Al-Quran? Saya sebutkan nih. Cat, Ya, cat, ini cat, langit ke-7 di Al-Quran. cat, Di Richard. Barnabas di langit ke-9 itu bertentangan Cat. juga dengan Al-Quran. Jadi nggak Cat. bisa Hei. Anda menyebut-nyebut begitu. Hei. Cat, hoi, nggak nyambung, Cat. Santai. Bukan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini santai aja. Anda terlalu ini sekali pertanyaannya tadi aku lihat. Ah, Jadi, Oke, saya tidak Ya, sebenarnya santai tidak aja. sedang membahas Santai aja. Barnabas Mbak Santai. ya. Ripa, coba Terlalu Mbak akademis Ripa sekali Anda buka. terlalu bertanya. Mbak Siapa Ripa, bapak-bapak coba. gereja? Siapa? Ya. Ini kayak pertanyaan di sekolah Siapa yang mau ini. saya dengarkan ini? King Richard atau Bang Nathan? Maksudnya santai bentar, aja lah. Bro. Kita ini bicara nggak susah terlalu rinci sekali lah sampai Boleh saya tahu saya bagaimana- bicara dengan siapa bagaimana. kira-kira? Bang Nathan atau Bang Richard? Atau dua-duanya Silakan. sekaligus? Saya dulu sebentar. Saya dulu sebentar ya. Silakan Mbak Nathan, silakan. Eh, Gantian ya. coba yang ayat yang sama dengan yang tadi, coba Mbak Rifa buka 2 Tawarik 14 ayat 20. 2 Tawarikh 14-20. 14 nomor 20. Ayat 20. Inilah contoh ayat yang tadi Anda bacakan tentang Tuhan menyampaikan satu perkataan langsung dari mulut seorang nabi, itu langsung dari dalam hati itu. nggak Oke, saya ada. buka. Dua tawarik 14 itu nggak sampai 20. Bang, 2 tawarik 14 itu nggak sampai 20. Jangan ngarang lagi. Bible-nya sendiri aja dikarang Oh, kok. sorry. 2 Tawarik 20. Hah? 2 Berapa? Tawarik 24 ayat 20. 2 Tawarik 24 ayat 20. Bentar, saya open cam ya. Saya suka pakai data soalnya. Karena kalau kita tidak pakai data nanti kita dituduh menghujat. Betul. Oke, berapa? 2 Tawarikh 24 ayat 20. 24 ayat 20. Tapi yang tentang yang tadi kejadian tadi belum bisa dijelaskan ya. Ini jawabannya. Oh, ini jawabannya, oke. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Maksudnya bisa dijelaskan ini? Nggak nyambung. Roh Allah lah yang berbicara kepada Musa, sama seperti Zakaria di sini. Di sini bisa kita lihat roh Allah menguasai Zakaria, kemudian keluar firman Allah. Mengapa kamu melanggar? Sama yang terjadi pada Musa tadi. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana caranya wahyu itu kepada mereka langsung, makanya di dalam orang Israel itu setiap nabi harus diuji memang, harus ada disertai tanda-tanda mukjizat. Baru kita percaya perkataan dia, karena dan perkataan dia itu buktinya dia nabi. Contoh dia mengatakan sesuatu besok terjadi. Kalau nggak terjadi itu nabi palsu memang. Begitu di perjanjian lama. Saya Seperti itu. saya Jadi, sedang buka tafsiran kalian ya. Saya buka Nathan. tafsiran kalian dalam kitab Kejadian 8:21 terkait tentang Tuhan berfirman dalam hati. Tapi saya tidak menemukan apa yang abang jelaskan itu dikutip oleh LAI itu. Ini saya lagi buka nih tafsiran-tafsiran kalian nih. Nah ya, ini saya coba buka nih. Ada nggak korelasi dengan penjelasan abang itu yang diimani juga oleh orang-orang Kristen, pendeta-pendeta dari LAI itu. Nah, ini saya lagi coba nih buka nih. Ada nggak tafsirannya yang sesuai dengan yang abang sampaikan tadi? Nih ya, tidak ada tapi sayangnya. Ya, tidak ada. Nah, kalau di sini justrunya begini nih, menurut ND nih. ND bilang begini. Perjanjian lama terdiri 45 kitab yang tertulis atas ilham ilahi dan memuat wahyu-wahyu Tuhan serta menceritakan karya-karyanya bagi bangsa Israel selama masa persiapan akan menerima kedatangan Kristus. Nah, tidak dijelaskan di sini bahwa roh Tuhan masuk ke dalam tubuh Musa lalu berbicara sebagaimana 2 Tawarikh tadi. Saya tidak tahu abang dapat informasi itu dari mana itu. Enggak gini Nathan, jika kamu menyampaikan bahwasanya ayat ini dalam tentang Musa menyesuaikan dengan
lalu Roh Allah menguasai Zakaria. Di mana kolaborasinya? Di mana dinyatakan bahwasanya Musa mendapat dikuasai oleh Roh Allah itu juga? Di mana datanya? Itu baru benar untuk membenarkan apa yang kamu narasikan. Buat Bang Richard, King Richard, sebentar boleh saya jawab ini buat King Richard ya. Ini terkhusus untuk apokrif ya. Kenapa pertanyaan saya sampai ke situ? Saya tidak eksplisit membahas tentang Barnabas loh ya. Saya tidak peduli dengan Barnabas sebenarnya karena saya tidak pernah bawa Barnabas dalam ranah diskusi. Karena saya juga tidak mau menerima. Makanya saya bahas. No. Saya membahas apokrif sebenarnya. Itu hanya salah satu contoh. Barnabas, silakan. Kalau Anda menjelaskan saya kan, juga nggak peduli karena saya tidak menyebut Barnabas. Bentar. Sorry, poinnya yang Anda tidak tangkap. Saya selama diskusi dengan teman-teman Kristen tidak pernah membawa kitab Barnabas, oke? Jadi percuma Anda jelaskan ke saya. Mbak, bisa saya menyebutkan bahwa itu apokrif. Jelaskan. Nah, ini nih. Itu saya tunjukkan kepada Anda sebuah data dari sarapan pagi biblikal. Sorry kalau ini tidak jelas. Barnabas itu kok framing? Itu fakta. Kalau kalian tidak menerima Barnabas, kok framing? Kan tadi Barnabas, makanya jangan heran. Memang kalian tidak menerima Barnabas kan? Iya, kok framing? juga bertentangan. Barnabas bertentangan. Memang jangankan Barnabas, di Al-Quran saja tidak menerima semua Bible. Gimana sih? Apa kaitannya Barnabas? Jangan sebut Barnabas kalau seperti kitab yang ini disembunyikan. Dengar dulu, ini kita bicara tentang apokrif. Tahu apokrif? Apokrif ya, kata apokrifa, kata yang berasal dari bahasa Yunani, apokropus berarti tersembunyi itu, disembunyikan. Ketika apokrif digunakan untuk kumpulan tulisan-tulisan Yahudi dari masa intertestamental, kata tersebut mempunyai dua konotasi. Nah, ini konotasinya. Satu, kitab-kitab yang disembunyikan karena sifatnya yang esoteris, hanya dipahami dan diketahui oleh beberapa orang tertentu. Ini luar biasa ini. Bahkan kitab ini pun adalah kitab-kitab yang hanya dipahami oleh beberapa orang. Ini makna awalnya apokrif ini. Yang kedua adalah kitab-kitab yang disembunyikan. Bayangkan, disembunyikan. Karena memang harus demikian. Karena kitab-kitab tersebut tidak pernah diakui sebagai kanon oleh orang-orang Ibrani. Dari mana kalian bisa menunjukkan cara bahwa ini kitab Tuhan atau bukan? Siapa yang punya otoritas tertinggi? Apakah Musa yang mengkanon? Karena Musa kan yang dianggap salah satu penulis kitab Taurat gitu. Nah, satu lagi ya. Apokrif adalah kumpulan kitab-kitab yang ditulis penulis-penulis soleh Ibrani antara tahun 200 sebelum Masehi. Bahkan kitab ini lebih tua daripada PB. 200 tahun sebelum Masehi. 200 tahun sebelum Masehi dan tahun 100 Masehi. Khususnya selama periode Bait Allah kedua. Kitab-kitab ini semula ditulis dalam bahasa Yunani dan Aram dan telah dipelihara dalam bahasa Yunani, Latin, Ethiopia, Kupti, Arab, Syria dan Armenia. Bahkan lebih tua daripada umur Yesus. 200 tahun sebelum Yesus hadir, kitab ini sudah ada. Apokrifa berisi 6 gaya atau jenis sastra yang berbeda-beda, termasuk sastra yang bersifat mendidik, didaktik agama, romantis, sejarah, nubuat. Ini kurang lebih sama dengan perjanjian lama kalian gitu loh. Kitab-kitab ini tidak diterima sebagai manuskrip suci ketika Alkitab Ibrani dikanon pada saat Konsili Jamnia. Waktu Konsili Jamnia ini, siapakah tokoh sentral yang menentukan bahwa itu bukan firman Tuhan atau itu firman Tuhan, dan yang menolak bahwa itu firman Tuhan? Siapa dia? Bagaimana metodologinya? Coba jelaskan itu dari tadi. Itu pertanyaan saya, 2 poin itu yang saya minta dari kalian gitu loh. Nah, terus saya tidak bahas Barnabas karena saya tahu Barnabas itu bullshit gitu ya. Nah, kemudian bahkan beberapa dari kitab-kitab ini dianggap suci oleh kebanyakan orang Kristen. Bayangkan, bahkan sebagian orang Kristen menganggap bahwa ini kitab yang suci dan termasuk dalam perjanjian lama dalam bagian deuterokanonik. Sama seperti ini. Deuterokanonik ini bahkan ditolak oleh orang Protestan sebagai kitab suci. Siapa yang menentukan ini firman Tuhan atau tidak? Maksud saya seperti itu. Apakah mereka dirasuki Roh Kudus lalu mereka tahu bahwa ini firman Tuhan atau tidak? Kalau memang begitu jawabannya, selesai diskusi kita. Mbak Rifa, saya tanya, ini sumbernya dari mana ini Anda dapat ini? Sumbernya adalah dari seseorang yang saya anggap terpelajar, yaitu Sarapan Pagi Biblikal, Ibu Rita Wahyu. Nih. Apakah itu Anda mau bisa menolak Berita Wahyu? Standar? Silakan. Kalau mau menolak gak apa-apa, saya juga gak masalah. Sumber kan banyak sumber, Bu. Gak bisa itu dijadikan ini. Ya kalau tidak, bawa sumber yang valid, bahwa kan, saya ini bantah data saya dengan sumber valid Anda. Makanya Bro King, bisa saya dijelaskan sebentar Bro King ya. Bro King, sebentar saya jawab. Mbak Rifa, saya kan udah jawab tadi. Apokrifa itu kan saya sudah jawab tadi, itu adalah kitab di zaman-zaman sebelum Yesus.
Deuteronika yang masih tetap dipakai itu dipakai orang Yahudi juga di Septuaginta. Tadi Mbak bilang tidak dipakai Yahudi, Anda salah. Septuaginta ada itu. Nah, jadi Septuaginta. Wait, Anda jangan ini ya. Sorry, Anda jangan berkelit di depan saya. Saya paham betul Septuaginta tidak pernah diakui oleh orang Yahudi ya. Mohon maaf. Septuaginta tidak pernah diakui sama orang Yahudi. Bahkan saya tunjukkan kepada Anda perbedaan antara Septuaginta, teks Mesora dan Dead Sea Scroll dan teks Aramaik yang disebut sebagai Peshitta. Teks Aramaiknya orang Yahudi di Samaritan. Itu berbeda. Saya bisa tunjukkan itu. Bentar, saya tunjukkan Samaritan dan Yehuda. Saya boleh gantian ngomong boleh nggak? Dari tadi Mbak gini aja. Ya, tapi silakan jangan kita salah jelasin di depan dulu. saya, Pak. Saya belajar soalnya. Nanti Bang boleh Nathan, sebentar. Bang Nathan, Septuaginta itu apa, Bang? Ya 70 orang Yahudi. Iya, Tua apa Yahudi. itu? Apa itu maksudnya? Septuaginta itu kitab apa? Itu terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Terus apakah orang Yahudi memakai itu? Nah, saya sekarang mau jawab. Boleh nggak saya jawab? Kalau Anda teman-teman di sini mengatakan, dengar ya, ini saya bingung kalau teman-teman ini hanya memahami dari sudut dari luar. Anda tahu Yesus itu orang apa? Agama apa Yesus? Yang menulis Septuaginta ini dalam bahasa Yunani siapa? Apa mungkin orang Inggris? Jadi mungkin kalau ada yang menerima Masoret, ada yang tidak menerima Septuagint, ada. Tapi bukan berarti jangan Anda klaim sama sekali Septuaginta tidak ada Yahudi yang mau. Yesus dan murid-murid banyak orang Yahudi, bro. Ini Anda jadi saya bingung jadinya. Orang Kristiani ini orang Yahudi, orang Kristiani itu orang Arab. Orang Israel. Kalau saya tidak dapat ilmu, Bang Nathan, lebih baik saya yang bagi-bagi ilmu lah di sini. Soalnya saya dari tadi tunggu ilmu dari Anda gitu loh. Saya mau tanya, Septuagint itu orang apa? Siapa penulisnya? Saya jelaskan ya. Septuaginta menurut legenda, ingat ya, ini kata-kata saya bisa saya bertanggungjawabkan. Itu adalah legenda yang menyatakan ada sekitar 70-an orang Yahudi diambil dari berbagai suku, katanya konon kabarnya, yang diletakkan di berbagai bilik kemudian menerjemahkan Torah dalam bahasa Yunani. Tapi masalahnya adalah tidak ada satupun data yang bisa ditunjukkan kepada kita saat sekarang ini yang menyebutkan satu nama saja orang Yahudi yang menuliskan Septuagint. Kalau memang orang Kristen bisa tunjukkan kepada saya, tunjukkan satu nama, sebutkan satu nama saja, satu dari antara 70 orang itu. Jiji mute dulu, Jiji mute dulu. Patroli, aku patroli ya, bukan yang ganggu. Mute dulu, Ji. Mute dulu, Oji. Kebiasaan lu, framing lu, Ji. Mute dulu, Ji. Ya ampun. Host Host, kasih mute aja, host. matikan dulu apa? Mute-kan dulu si Oji. Mute dari host aja dulu. Hostnya tidur nih. Patroli aja. Host. Nah, Oke. udah, aman. Emang receh. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang perlu Bang Nathan ketahui, bahkan sampai sekarang dari dahulu 4 tahun lalu saya diskusi dengan teman-teman Kristen, saya tidak pernah mendapatkan satu nama saja orang Yahudi yang termasuk di antara ke-70 sekianan orang itu yang menuliskan itu. Saya tanya itu. Karena kalau saya bisa bikin sebuah riwayat ya. Saya katakan, saya dengan 500 orang teman saya berjumpa dengan Yesus. Tapi saya tidak perlu sebutkan nama-nama mereka. Apa abang bisa terima itu? Bisa diterima? Bisa saya kasih bantahan. Nah, itu problemnya adalah itu legenda. Nah, masalahnya kenapa tidak diterima oleh orang Ibrani, orang Yahudi? Karena banyak sekali perbedaan antara teks Septuaginta dengan teks Mesora. Ini adalah komparasi antara 4 naskah Torah. Satu ya, abang lihat ini websitenya tolong diklik kalau memang ini ya, ini https www mati laptop aku. Garis miring 2 garis miring ya, ini ya Mekon Membre org. Ini adalah teks Mesorah, teks berbahasa Ibrani punyanya orang Yahudi. Silakan diklik. Nanti saya kasih ini linknya kalau abang mau meng-cross check. Ini adalah Torah Septuaginta. Nah, ini adalah Torah Gulungan Laut Mati, Dead Sea Scroll, dan ini Torah Samaria. Di mana perbedaannya? Mari kita cross check. Nah,
Begini caranya kalau diskusi Bang. Ini baru kasus. Saya ambil satu kasus saja. Genesis atau kitab Kejadian pasal 1 nomor 8. Ini bahasa Ibraninya, ini terjemahannya dalam bahasa Inggris. And God called the firmament heaven, and there was evening and there was morning a second day. Ya, ini di ayat ke-8-nya. Tapi ternyata kalau kita cross check di dalam Septuagintanya, ternyata berbeda Bang. Antara teks Ibrani dengan teks Septuaginta berbeda narasinya. Di sini narasinya adalah and God called the firmament heaven, and God saw that it was good. Ada pertambahan di Septuaginta. Ada tambahan dari teks Mesorahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bukan duta melainkan aku, tuh ambil tuh dari Septuaginta terjemahannya. Pas giliran malaikat Tuhan nggak diambil dari teks Mesorah. Tapi ketika ada yang menguntungkan di teks Mesorah, diambil tuh dari teks Mesorah. Jadi tidak konsisten LAI. Mengerti nggak maksud saya? Mungkin agak tinggi ya, sorry ya. Memang saya nggak mau rendah-rendah sekarang, udah capek. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang 4 kitab ini saja, yang adalah kalau kita bicara tentang Samaritan itu paling tertua kalau nggak salah itu. Dead Sea Scroll juga tertua itu. Bisa Ada saya perbedaan. boleh. Sebentar. Bisa Ada saya bantah perbedaan di masalah keempat Septuaginta? kitab ini. Teks ini ada perbedaan di 4 teks ini. Silakan. Itu ada yang mau bantah, silakan. Bisa saya bantah masalah Septuaginta? Silakan. Oke. Jadi untuk Septuaginta untuk menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani Biblika ke bahasa Yunani. Jadi untuk Septuaginta ini memang benar, dia itu dari Aramaik, kemudian dia ambil jalur yang kanan, bukan ambil jalur yang kiri atau yang tengah. Jadi dia ambil jalur yang kanan untuk mengarah ke Yunani. Validasi baru benar gitu. Oke lah. Saya terima gitu. Masa katanya ada yang nulis tapi nggak tahu siapa yang nulis? Rabi Yahudi, salah satu Ya namanya. dari siapa? Yahudi. Satu Sebentar. aja. Mungkin bisa namanya entah Moses ke, Joshua ke, apa ke gitu. Sebentar, ini saya lagi Satu aja. ada kemarin. Gak ada. Uni Rifa. Yes. Nanti saya WA, ya kan? Karena saya diajarkan untuk kritis dalam hal ini, maka saya Origen. jelaskan. Oh, Origen itu Rabi Yahudi, Origen. Baru tahu saya. Coba kita lihat Salah ya. satu Origen filsuf itu dari Yahudi, Origen. Oke. Origen Filsuf salah ya, satu. bukan Oke, saya nggak bentar. bicara Rabi. Di sini filsuf, salah satu filsuf yang Oh, ikut katanya serta Rabi dalam Yahudi. menerjemahkan. Masa filsuf dari Yahudi filsufnya? Ya, Filsuf dari Yunani atau filsuf dari Yahudi nih? Yahudi. Gimana nih ceritanya nih? Origen dari Yahudi, akademisi Kristen dari Yahudi. Akademisi Kristen dari Yahudi. Ya. Dia yang menerjemahkan salah satu. Coba satu sumbernya yang dari mana, Bang? ikut Bisa kasih saya menerjemahkan. sumbernya? Hah? Bisa kasih saya sumbernya itu dari mana? ID Wikipedia.org. Oke, Origen, ya. Siapakah Origen? Kita bahas dulu ya. Origen itu Siapakah? cendekiawan itu. Iya, cendekiawan Yahudi. Iya. Coba. Makanya kan saya bilang saya tidak berbicara Rabi di sini, cendekiawan. Origen ya, Alexandria. Nih, Origen dari Alexandria. Ya. Betul. Oke, ini kita bahas. Oke, bentar ya. Kita harus tahu dulu nih, bentar. Bentar Uni, aku sapa dulu yang baru masuk. Bu Darni, malam. Halo Bu Darni, cantik. Itu Darni. Mana? Lanjut.
Ya, Dan lanjut ini nih. selamat mamel. Ini sangat anu ya, Bang. Yang aduh. Saya nggak bicara rabi di sini ya, saya bicara filsufnya, bukan Oke, rabi. saya paham. Ntar ya kita sama-sama belajar deh. Kalau diskusi Suka. itu memang sama Pak GWM enak nyambung lah. Nah, kita bahas ya. Oke. Origen dari Alexandria alias Origen Adamantios adalah cendekiawan dan teolog gereja perdana yang lahir dan mula berkiprah di Alexandria. Origen adalah pujangga yang rajin berkarya. Ada kurang lebih 2000 karya tulis yang dihasilkan dalam berbagai cabang ilmu teologi. Antara lain bla bla bla. Nah, ntar ya kita bahas dulu mana dia tanggal lahir. Saya mau butuh lahirnya. Wah, kok bisa dia yang menerjemahkan? Bukankah Septuaginta itu diterjemahkan sebelum Masehi, Bang? Tapi kan dia lahir pada tahun 184 Masehi, Bang. Kok bisa? 184. Ntar kita lihat, kita Kok bisa, cocokin data Bang? dulu. Padahal itu kan Septuaginta itu ada sebelum Masehi, dia belum lahir. Kok bisa dia yang terjemahin? 184 Masehi dia baru lahir. Sebentar, Meninggalnya di kita- Alexandria, Mesir. Dia bukan orang Yunani, tapi orang filsafat dari Yunani kuno, Bang. Nah, di sini ditulis Kok bisa dia yang Yahudi. menerjemahkan? Kan lucu, aneh, kaget saya. Nggak ada, Bang GWM. Saya dari dulu nyari itu nggak pernah ada, Bang GWM. Ya, yang menulis itu sebenarnya memang orang-orang Yahudi yang sudah di perantauan itu aja, yang sudah paham bahasa Yunani. Nama-namanya ada, nanti saya carikan. Ya, saya minta ya Bang Nathan, saya tunggu sampai nanti kiamat datang, saya tunggu. Yang jelas mereka adalah orang-orang Yahudi. Oh, sorry. Yang bisa berbahasa Yunani. Ini ada dua nama Iya, itu. keluar di sini. Iya, yang tadi memang benar ya. Itu dia untuk terjemahan yang keduanya. Kalau yang untuk yang awalnya itu Philo dan Josephus. Philo, wah dari Yunani lagi. Berarti orang Yunani yang menerjemahkan. Waduh, Bukan. katanya Rabi Yahudi Kalau nih, Philo dan Bang. Josephus itu Yahudi. Oh, Philo. Oh, Kalau saya lihat di Josephus sini, ini kan salah satu. Josephus Oke. ini adalah seorang penulis apologit Yahudi. Philo siapa Philo? Mari kita lihat Abad ya. pertama. Keturunan iman dan raja-raja Philo yang itu bertahan seorang dari filsuf dia. mencatat. Philo itu seorang filsuf, Bang. Philo ini orang Yunani, setahu saya. Josephus, Philo dan Josephus. Aduh, Bang. Aduh, Bang. Salah sebenarnya data Bang, tapi ya sudahlah kita buka aja untuk pembelajaran. Kalau Josephus ini seorang apologit Yahudi dari abad pertama. Jadi dia yang menerjemahkan. Dia salah satu di dalam. Salah satu itu. Oke, Iya. mari kita lihat. Josephus ya. Saya lebih konsen ke Josephus ya. Oke. Makanya saya bahasnya ke Josephus. Saya kan cuma bilang Philo dan Josephus, tapi saya buka datanya Josephus. Oke, bentar. Aduh, dari mana lah Bangku dapat data kalau Josephus yang membuat itu? Selama ini apologet Kristen yang gue tanya, nggak ada satupun yang pernah bilang Josephus ikut-ikutan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, memang sangat menarik membahas manuskrip Kristiani yang memang sangat menarik sekali karena menarik sekali. data-datanya cukup, iya sangat menarik karena memang Nah, lengkap nih. sebuah data kita. Ini abang salah dan lagi tertarik nih. Abang mempelajari. salah lagi ya bang ya. Aduh Ya. bang, aku minta maaf mengecewakan abang ya bang ya bang. Gue wait ya. Aku betul-betul minta maaf karena mengecewakan ini. Ternyata abang salah lagi Josephus nih. Aduh, gimana lah ya? Gimana lah ya Salahnya kan? di mana? Bang? Ya sini aku kasih tahu dulu. Soalnya ini kan data dari Wikipedia juga. Iya Wikipedia ini yang aku buka ini. Nah, Bang, Josephus itu adanya tahun 37 Masehi, Bang. Tuh. Bang, Dia keturunan Kayak mana raja-raja coba? dan pencatat iya kayak mana sejarawan coba pencatat dari abad katanya? pertama. Oke, saya tunjukkan ya kapan Septuaginta diterjemahkan. Dia dari abad pertama loh ini, Josephus. Bahkan sebelum Yesus ada, Septuaginta itu sudah ada, Bang. Duh, parah Bang Gowit. Kok bisa orangnya belum lahir tapi kitabnya udah ada gitu.
Yang Kebetulan menerjemahkan, saya Bang. se- Yang menerjemahkan dari nama Aramaik orang kan? yang menulis karena itu kan 300 Iya, tahun dari Torah sebelum berbahasa Masehi. Ibrani dan berbahasa Bukan, Aramaik itu ke pertanyaannya bahasa menulis. Yang Siapa? menerjemahkan Yosefus, Yang bukan menu- Yosefus yang menulis, yang yang ketujuh, menerjemahkan salah satu. maksudnya Nah, ini 3 abad yang sebelum menulis Masehi katanya Septuaginta. Ini. Bentar dulu, Iya, sabar. Kita Septuaginta pakai data dibikin Wikipedia 3 aja. abad sebelum Maksudnya kan. Masehi. Cuma diterjemahkan Septuaginta itu diterjemahkan dalam Iya. bahasa Ibrani ke bahasa Yunani Koine itu 3 abad sebelum Masehi, Bang. Itu belum ada si Josephus tadi. Ya ampun. Gimana lah? Ya, pertanyaannya tadi apa pertanyaannya? Siapa yang Ya, nulis? pertanyaanku salah Siapa satu yang nulis yang- kan pertanyaannya? Katanya kan Rabi Yahudi yang menulis 70 namanya. Kenapa dia Septuaginta itu disebut dengan LXX? Karena ada 70-an orang Rabi Yahudi yang menerjemahkan dari Torah yang mereka itu sudah berdiaspora. Mereka jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada zaman Raja Ptolemy itu sudah berdiaspora. Mereka sudah menggunakan bahasa Yunani agar jadi diambillah inisiatif oleh Raja Ptolemy ini mengumpulkan, katanya konon kabarnya mengumpulkan beberapa orang dari pihak Yahudi dari beberapa suku, 12 suku itu, sekitar entah 4 orang satu suku, entah berapa orang satu suku, sekitar 70-an orang lebih. Mereka disuruh untuk menerjemahkan Torah. Ingat Torah ya, Yahudi itu Mose. punya Torah lisan loh ya. Oh, Yahudi Torah itu bukan Mose cuma disuruh punya Torah nulisnya. tertulis, tapi juga punya Torah lisan. Lalu mereka dikatakan menuliskan, menerjemahkan ke bahasa Yunani. Pertinyi ini, siapakah di antara 70 sekian orang itu namanya? Satu saja. Kalian kasih dari tadi beberapa nama orang yang sudah lahir setelah Yesus diangkat ke surga. Padahal Septuaginta ini Kalimat apa yang kalian saya mengatakan membantah saya itu. membantah Kami tidak keimanan bantah iman Muslim? kalian. Kami hanya menunjukkan data. Aduh, kok bisa begitu sih Bang Gowin. diskusinya? Ya, Bang Emang Gowin, ada ya. kalimat yang saya mengatakan saya membantah Udah, keimanan Bang Gowin Muslim? ngomong dulu deh. Biarin ini kita kasih waktu. Udah, silakan. ngomong deh Bang Gowit. Bang Gowit dulu deh. Silakan, Enggak, Bang saya Gowin. mau nanya. Emang tadi saya ada kalimat membantah keimanan Muslim? Yaudah, kalau enggak Nggak ada, yaudah. kan? Apa poinnya? Apa lagi poinnya? Ya jangan ngomong seperti itu dong. Jangan ngomong Udah, saya saya kan minta hanya membantah maaf kalau keimanan salah. Saya kalian. minta maaf biar cepet nih. Saya minta maaf Bang Go. Iya, iya. Sabar, oke. sabar. Al-Avinu Sabar, Salum diam. Alaihim. Sabar. Sponsor dulu, ntar dulu. Sponsor, udah 1000 yang nonton. Teman-teman di bawah, tap layar. Biar kuat nih. Dan Saya jangan lupa ya. Justru Iya, saya kadang kalau Eh. Kristennya itu sudah marah-marah, justru Kristennya yang saya marahin. Avenu. Bang nyanyi dulu Bang. Follow saya ya. Salum. Teman-teman, yang 1000 follow akun saya ada Ardiansa 1 2 3 4 5. Udah, Follow hostnya yang semuanya ya. ngomong sekali harus ngomong lah. Makanya Mau ini ngomong, Nathan mau bantu ya, tiap layar ya, Nathan jangan saya banget yang ingetin, kalau hati-hati kalau berbicara ya Nathan ya. Jangan sampai kamu berbicara Alkitab itu nggak semuanya itu kalimat dari Allah. Hati-hati, ntar jadi bumerang sendiri. Oke, udah ya Bang. Ya. Udah jangan berantem. Yang di bawah bantu nggak tiap enak layar kita. ya. Jangan berantem lah. kalau Kita nggak bisa diskusi ikut damai loh dari diskusi. tadi loh. Kita Iya. tuh baik-baik aja dari tadi guys. Kita berantem. Jadi gini, sebentar saya mau jawab tentang apakah seluruh isi Alkitab itu adalah wahyu. Duh, saya belum boleh kajian lagi nih. Aduh, nggak boleh kajian lagi deh. Ya, Sabar. Sabar. Bang Nathan kan udah kelar tadi ngomongnya gantian nih. Uni nggak ngomong-ngomong yang Bang Gowin udah. Jadi sekarang Uni. Enggak, Ya, maksudnya Bang, gini ya. ngomong ini dari tadi. Boleh nggak ngomong? apa? Siapa lagi? Silakan Bang Ruka, silakan. Boleh Lima- ngomong. Iya. Aku cuma Oke, mau silakan. tanya aja sama Mbak Rifa. Ini biar kelar Soal dulu ini. ntar Uninya. Tanya apa? Surat Maryam 1983. Oh iya udah nanti setelah kajian Bang Uni. Nanti ya. Iya, nanti. Nanti Setelah Uni. yang Nih. masih sejalur aja yang kita bahas. Bisa Ya. itu yang kurang sering dibahas surat Maryam. Ya lanjut nih. Ya. Oke. Oke, baiklah. Ini adalah kajian ilmiah saya yang coba saya rangkum dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ikhwah semua yang ada di bawah dan di Komal. Dan saya berharap dengan sangat para dosen-dosen untuk merevisi, membetulkan, meluruskan karena saya seorang pelajar dan wajar kalau terjadi kesalahan-kesalahan. Buat teman-teman Kristen, harap untuk menjawab saya berdasarkan data juga atau mengcounter saya dengan data dan secara baik-baik. Saya harap kita sama-sama mendapatkan ilmu. Oke, baik. Tadi kita bicara tentang sebenarnya preposisi kita itu standar kitab suci itu apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya poinnya.
Nah, jadi saya buatkan sebuah kajian standar kitab suci. Al-Quran, standar kitab sucinya bukan Bang Won Abi yang kasih tahu, bukan Pak Quraisy Shihab yang kasih tahu, bukan Nabi Muhammad, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Utsman, tapi Al-Quran ini sangat independen. Bukti bahwa dia firman Tuhan. Al-Quran sendiri kasih standar tentang dirinya, bahwa dia kitab suci, dan mohon buat teman Kristen dibantah 5 poin ini. Oke? Ini standar kitab suci menurut Al-Quran. Ini kata Al-Quran sendiri loh, bukan saya loh yang ngomong ya. 1. Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang terpelihara. Di mana datanya, dalilnya? Ini dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 9. Al-Quran yang bilang, gue terpelihara, kata Al-Quran. Hebat kan? Mana ada kitab suci yang bisa bilang standarnya sendiri? Mana ada itu? Nah, kemudian yang kedua, tidak ada kontradiksi menurut Al-Quran. Ini termaktub dalam surah An-Nisa 82. Tugas kalian umat Kristen gampang membantah bahwa Al-Quran firman Tuhan. Cari aja kontradiksi di dalamnya. Dan buktikan kalau dia tidak terpelihara, terdistorsi. Simple banget. Yang ketiga, tidak bisa ditiru. Ini menurut surah 17 ayat 88, surah 52 ayat ke-34. Jadi Al-Quran berbicara kepada kami bahwa dia punya standar sebagai kitab suci. Lalu yang keempat ada perjanjiannya, maksudnya perjanjian Tuhan yang diberikan kepada umatnya itu tidak berubah, kata surah Yunus ayat ke-64. Kemudian tidak ada yang mampu merubahnya. Ini kata surah Al-Kahfi nomor 27. Dan ini semua adalah perkataan Tuhan. Ya, lalu mari kita lihat komparasinya. Satu di sini, satu di sini apa? Terpelihara. Mari kita lihat. Terjadi perbedaan isi antara Septuaginta yang adalah teks tertua 3 abad sebelum Masehi dengan teks Mesorah yang diimani oleh orang Yahudi pada saat sekarang ini. Spesifiknya di mana kasusnya terjadi, teman-teman? Banyak sebenarnya. Saya cuma kasih contoh satu saja. Hosea pasal ke-11 nomor 1. Di mana, ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ini dia contohnya. Gini cara diskusi itu kasih contoh gitu loh. Jadi kita tuh enak, akademis gitu loh, akademis. Nah, contohnya. Di sini teman-teman ya, dalam teks Mesorah ini punya Yahudi Sefaria, di sini dituliskan dan LAI mengambil ini. LAI anehnya mengambil ini terjemahannya, padahal ini ada 9 abad setelah Masehi. Septuaginta 3 abad sebelum Masehi. Tapi teks Septuaginta berbeda dengan teks Mesorah. Dalam teks Mesorah, and I have called him my son. Tuhan memanggil anakku, anakku, my son, anakku. Tapi dalam teks Septuagintanya guys, bukan anakku, anaknya. Karena Hosea 11 ayat 1 di dalam Septuaginta berbicara tentang Israel yang punya anak 12 orang yang merintih-rintih di tanah Mesir. Lalu dari Mesir kupanggil anaknya. Begitu. Kata, ini kan ever since Egypt dari Mesir. Kata Septuaginta. Nah sayangnya ketika saya rujuk kepada Erasmus Mars ini salah satu website yang sering saya buka dalam Septuaginta, ternyata saya sudah diblok. Tapi kalian bisa lihat dimanapun ada teks Septuaginta, kalian buktikan tuduhan saya itu. Kalau salah saya akan minta maaf secara besar-besaran ke publik, tapi kalau betul ya terima kenyataan itu. Saya diblok di website yang sering saya buka sebagai Septuaginta itu. Saya nggak tahu apakah dia tahu saya suka buka-buka mungkin ya. Lalu saya diblok, mana tadi dibloknya ya? Oke, saya ulangi lagi ya, kita buka nih. Saya diblok tuh guys, nih saya buka ini ya. Nah ini saya punya 3 link Septuaginta by the way. Saya diblok. You have been blocked. Diblok saya. Kelamaan Tapi kalian, Mbak ini jadi guru di sini. iya kelamaan, saya memang harus jadi guru untuk kalian. Kalau kalian nggak mau ya. Ada yang bisa membantah. Nggak ada yang bantah. Bentar, saya kan belum selesai kajian. Kita udah bilang, sepakat ya teman Kristen ya. Kita nggak ada bantah kalau Al-Quran Ya itu sudah. Ya sudah, diam dulu. Nanti saya jawab. Saya selesaikan dulu. Gini. Saya luruskan dulu, saya udah. luruskan. Mohon izin. Saya 30 detik ya. Tadi Bang Nathan, terserah diakui apa enggak, tadi sempat bilang begini, bahwasanya Al-Quran itu tidak asli. Bilang gitu tadi. Tapi dia nggak ngakui. Iya, tapi dia nggak ngakui tadi. Begitu ceritanya Bang teman-teman. Ardi, saya izin 2 poin lagi selesai nih, tanggung nih. Siap, silakan. Ya, lanjut. Une. Nih, Ya. ada kontradiksi. Saya kasih di sini tanda tanya ya.
Bejibun kontradiksi. Teman-teman muslim udah tahu semua ini kontradiksi ini, dan teman-teman Kristen pun udah tahu. Kemudian ini kontradiksinya padanannya dengan ini. Tidak ada bisa ditiru nih. Nih di situ ada kontradiksi. Berarti ada yang meniru-niru cerita-cerita ya, yang narasinya berbeda-beda. Ini komparasinya ini nih, tidak bisa ditiru di Al-Qur'an. Buktikan kalau Al-Qur'an ada yang menirunya. Dan ini ada kontradiksi. Kemudian banyak apokrif atau bisa ditiru. Nah, perjanjiannya berubah. Contoh perjanjian kekal yaitu tentang sunat dirubah. Perjanjian lama punya sunat, perjanjian baru dibatalkan. Itu perjanjian Tuhan berubah. Kalau dalam Al-Qur'an tidak ada perjanjian berubah. Kemudian bisa disisipkan. Ya, tidak ada yang mampu merubah Bentar, dalam yang poin 4 itu di ayat mana yang dibatalkan? Oh, Di mana tidak tahu sunat Efesus dibatalkan? pasal 215. Efesus pasal 215. Apa isinya? Bentar. Enggak, Oh, saya mau ya tanya Allah. ke Mbak ini. Saya mau tanya dulu. Lagi saya tanya satu-satu dong. Saya nanti blunder Enggak, kalian Bang. nanti. Soalnya saya kalau masalah-masalah gitu saya paham. Bentar, bentar. Sabar teman-teman, sabar. Ya, Sabar, sabar guys. Kita diskusi Istighfar baik-baik dulu. saja. Yuk istighfar sama-sama, istighfar. Ayo istighfar yuk. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sabar. Nanti gantian ya. Silakan. Diminum dulu ya kopinya teman-teman. Udah saya sudah Pak aja deh, saya Dwi, sudah aja. diminum Teman-teman udah dulu. nggak sabar pengen tanya. Udah kajian saya udah. Itu aja, silakan lanjut. Ntar dulu minum kopi dulu. Silakan Murka. Silakan Murka, silakan. Kalau ini dia bilang Ada yang teman-teman Kristen yang bisa bantah. Ya. Enggak, Iya, saya mau itu yang saya tanya. itu kan Yang saya tadi tanya di mau mana nanya. ada pembatalan dibatalkan dan siapa yang membatalkan? Pertanyaan bagus yang akan dijawab oleh Bang Ardiansah atau Julius. Silahkan. Kalian lebih dan tahu itu. Saya punya, tapi saya ingin kasih Jangan kesempatan saudara saya untuk menjawab. Ngomong. Makanya kan Ya, saya Bang Dor aja lah. Oh saya. Oke, saya aja. Saya jangan Ya, di Udah, kanonik, saya di aja. kanonik itu sudah jelas-jelas saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi Ya udah, hukum Taurat. saya yang tunjukkan deh. Ya udah saya Itu tunjukkan. kalimat Yesus loh. Nah, kalau di Saya Yesus setuju kalimat siapa? saya setuju sama Pak GWM. Setuju banget. Betul itu kata Yesus. Kita harus benar-benar mengedepankan apa kata Yesus. Oh, Setuju? bagus ya Bang Ari, bagus saya mau tanggapannya. Setuju? Lanjut kan nih. Setuju. Betul itu. Saya sepakat dengan Bang Gowit ini Kristen ya? Katolik saya. Makanya Oh, kalau Katolik. bicara Wow. Aramai, Iya. Septuaginta sampai kesininya saya Sudah. tahu kenapa dia berubah di LAI. Iya. Bentar nih ya. Enggak. Efesus jawab pasal dulu. 2. Ya bentar. Mari Maaf ke ya. Yesus. Efesus abang percaya tidak sebagai kitab suci? Hah? Abang percaya nggak Bang Go? Kejadian Banggo. sampai Mazmur kami percaya orang Kristen. Oke, Bang Go percaya kalau Efesus adalah kitab suci ya? Oke, makanya saya Percaya, karena bilang itu kalau di kita dalam mau berbicara satu bundel dengan Bible Alkitab. atau Bukan, kitab saya lebih suci, ke Bang Go tadi tuh, karena bertanya kan Bang Go yang bertanya mana yang dibatalkan. Ya udah, Saya tanya Bang Go jawab dulu percaya. ya. Terus kalau nggak percaya saya nggak bisa kasih. Oke, Enggak, ya sebentar, udah. Kan saya mau. Baik, Kalau- Bang Go, silakan dibaca sendiri ya. 1, 2, Tara. Ini dia Bang. Abang baca. Ya itu kalimat siapa? Kalimat Yesus atau siapa? Paulus. Boleh Paulus saya itu. bacakan? Boleh saya Oh, kalau bacakan Bang? Paulus. Iya. Emang Paulus Yesus? Boleh saya bacakan Bang? Bukan. Nah, itu Efesus setujunya saya pasal 2 nomor sama 5. Pak Emang GWM Paulus itu. Yesus? Sebab Nah, dengan bentar. Izin sedikit. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah. Sekarang saya tanya sama Bang Go. Bang Go, 600 lebih misfot abang melaksanakannya sekarang Bang? Maksudnya? Abang apakah melakukan semua yang di imamat? 600 misfot, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Lakukan itu? Gini ya Mbak ya, hukum Taurat Nggak, saya tanya, sudah itu dilakukan atau digenapi tidak? oleh Yesus sendiri. Dengan Digenapi artinya digenapinya dibatalkan, dengan Bang. Hukum Apakah kasih. digenapi itu artinya dibatalkan? Tidak. Lah, faktualnya kalian melakukan tidak? Ya kita melakukan hukum kasih. Apakah kalian mata ganti mata, gigi ganti gigi? Apabila ada yang tidak perawat Hukum dirajam di depan kasih. rumahnya? Semuanya sudah dirangkum di hukum kasih. Itu dibatalkan atau dijalankan, Bang? Digenapi. Apa arti digenapi? Digenapi tidak ada yang dihilangkan, tapi Yang kurang- digenapi, yang kurang disempurnakan. ditambahkan. Disempurnakan. Arti disempurnakan. Buktinya 10 hukum kami Apakah masih kalian pakai, Mbak. melaksanakan itu? Apakah kalian melakukan Iya, itu 10 sekarang? hukum kami masih pakai. 10 hukum Allah kita hukum masih Taurat pakai kok. pakai. Maaf. Torah itu bukan hanya 10 hukum, tapi 600 lebih misfot.
Di sini bahkan Yesus mengatakan dengan dia tidak menghilangkan bukan cuma kitab Musa, tapi juga tidak menghilangkan semua kitab para nabi. Mbak, Coba baca itu Matius itu. Taurat sudah disempurnakan oleh Yesus dengan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan akal budimu, dengan akal pikiranmu. Menggenapi itu apakah sama dengan menghilangkan atau meniadakan, Bang? Tidak menghilangkan, melengkapi. Lalu kalian melaksanakan tidak menyempurnakan. 600 misfot itu sekarang? Melengkapi, bukan menghilangkan. Melengkapi itu maknanya apa, Bang? Yang menyempurnakan. Ya apa arti menyempurnakan di situ? Kalau menyempurnakan itu apakah Ya tidak kan tadi melakukan saya lagi? sudah bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri dengan akal pikiranmu, dengan budi pekertimu. Berarti Masa kita mau gigigan cungkil gigi mata berlaku orang? lagi tidak? Kita kan Gigigan punya gigi akal berlaku lagi nggak? pikiran. Gigigan Udah gigi nggak berlaku pakai lagi nggak? itu. Karena kita kan Tidak berakal dipakai. budi, nggak Ya pakai. sudah sudah, Karena kita berakal berakal tidak budi. dipakai ya. Kan saya Ya sudah sudah, jelasin terima kenapa kasih mau jawabannya. dikejar di situ Terima terus. kasih Iya, nggak jawabannya. pakai. Udah Karena cukup itu ya, kan saya tidak mau kita debat kusir ya. berakal Saya budi. sudah tahu Iya, jawabannya. Makanya Terima berakal budi kasih. kita. Lanjut yang lain. Nyari jebakan. Ya. Gantian Bang Goit dulu. Nah sekarang gini, Bang saya Goit. mau tanya ke Mbak lagi nih. Coba dijelaskan, karena katanya kan kitab Mbak ini kan sempurna Al-Quran itu. Nah coba dijelaskan di surat Maryam 1983 ini. Karena di sini Sempurna. kan Coba masa bawa Allah bersekutu dengan setan. bawa data. Ini kan Bawa data. bagi orang Sempurna dalam Kristen makna kan apa? Allah Al-Quran? kami nggak seperti itu loh, gitu loh. Gimana? Allah kami nggak bersekutu dengan setan. Oke, saya bisa Nah, coba Oke, dijelaskan mantap, ini mantap. ayat ini. Judulnya berubah ya, guys. Oke. Judulnya berubah. Apakah Tuhan Kristen atau Tuhan umat Islam ini bersekutu dengan setan? Sepakat judulnya? Siap-siap ya. Ini saya temanya saya suka sekali saya ini. Ini bisa, aduh bahaya ini buat kalian sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya suka. Ada yang berani membahas ini? Siapa yang maju satu-satu saja dengan Semua saya? Biar enak. data kalau di agama bukan cuma di kita bahaya, Mbak Rifa. Ada juga data di Muslim yang bahaya. Tapi saya sekali lagi saya bilang saya nggak pernah berbenturan dengan Muslim. Saya orangnya cuma diem. Jadi kalimatnya tolong diperhalus, Mbak. Jangan kayak seperti itu, kayak mau menantang Baik, berantem Bang orang Gu, baik gitu. Bang Gu. Saya tadi mengatakan begini, teman Anda bertanya kepada saya, apakah Tuhan Islam itu bersekutu dengan iblis? Itu kata-kata yang menyakitkan sebenarnya. Lalu saya bertanya kepada kalian, mau kalian mengangkat tema ini? Kan dia Tuhan siapa yang bersekutu dengan dua, iblis? apakah Ini kan karena dia di- nanya di Alkitab apakah kami nggak ada Tuhannya seperti itu. Kristen Nggak ada. atau Tuhannya mana yang ini bersekutu? Kan dia nanya. Bukan Ya, dia maka ngomong saya ajak langsung, untuk mengangkat kan? tema Ada. ini, Bang. Bang Goit, Bisakah Bang Goit, diam dulu. bisakah kita Coba mengangkat Bang tema Goit. ini? Tuhan mana yang Coba bersekutu dengan dijelaskan setan? dulu. Oke, Coba saya mau dijelaskan dulu ini deal-dealan surat dengan Maryam kalian agar kalian itu tidak 1983. nuduh-nuduh saya nanti menghujat. Boleh kita angkat tema ini? Enggak Baik, loh. Saya baik, cuma baik. mau nanya ayat ini gitu loh. Surah berapa? Ayo, surah berapa? Saya jawab. Surah berapa? Maryam Yang Hadi di bawah 1983. naik kalau berani sini kita hajar-hajaran data di sini, bukan cuma tahu Maryam. berani typing di bawah. Ini Al-Quran loh, bukan hadis. Maryam, Saya dari awal saya baik sama kalian, jangan kalian Maryam pancing berapa? saya. Maryam berapa? Saya menghormati Bang Gowit ya. Kalau saya salah tolong luruskan aja Bang Go. Jangan marah-marah ya sama saya. Saya agak Enggak, kalem bukan gitu. bukan Mbak Rifa yang sama marah itu, yang typing nggak Saya beres orangnya di bawah. berusaha kalem ini Bang. Kalau Abang tahu asli saya tuh kayak singa padahal. Saya tahu Mbak Rifa itu debatnya kayak gimana, saya tahu. Maryam Mbak. berapa Bang? Maryam berapa tadi? Bukan baru sekarang saya ketemu Mbak Rifa, saya sudah beberapa kali. Tapi baru ini saya ngobrol dengan Bang Gowit ya. Iya, Mohon karena maaf. saya cuma kebanyakan diem. Ya. Maryam berapa tadi? Sorry. 1983, 19 ayat 83. Maryam ayat 83. Bentar ya guys. Nah, Biar kita tahu poin pertanyaannya apa. Maryam 83. Bu Darni tadi yang cantik mana? Kok diturunkan? Kok turun sendiri? Kemana? Aduh kangen aku. Turun sendiri Uni. Oh, Tapi iya. ada di bawah kalau mau naikin cuma dia. Bu Darni lagi. sayang, kapan kita ngobrol bareng Bu Darni? Ya. Bu Dari mau naik sini naik lagi. Tadi ngobrol aja kalau mau naik sebentar. Aku lihat dulu. Bang Partopi ditukar dulu deh ya, Bang Partopi biar Bu Darni naik dulu. Duh Maryam kok laptop aku nggak kelihatan nih, bentar. Aku di tempat gelap soalnya. Maryam 83. Ada lilenya kan nih tempat gelap? Ada, sengaja di tempat gelap biar nanti mana tahu kameranya ke wajah saya nggak kelihatan gitu. Saya nggak pakai hijab soalnya.
Iya, kadang-kadang udah disetel ke kamera belakang masih muka kita yang disorotnya. Caranya gini, Mi. Pada saat dibuka itu langsung aja Udah. simpan. Langsung Udah simpan. di save, tapi tetap aja kebalik. Jadi makanya saya tuh, Iya, Bu Darni boleh ngomong kok. Iya, silakan Uni. halo Bu Dani cantik. Itu kenapa kau sudah diam? Saya teriak-teriak malah kau jadi takut di ngomong sudah. Tadi kan kalian sudah ngomong, masa aku ikut campur? Kalau disuruh bicara, baru aku mau bicara. Ya sudah, Dani, aku ngomong lah sudah. Bicara. Kasih 2 jam buat Burdani. 2 jam kita turun semua, ayo 2 jam Burdani. Itu aku ngomong sudah. Saya sudah ketawa ini. Itu aku ngomong sudah. Baik. Tadi kan, Mari kita lihat di sini. Umi Rifa mengatakan bahwa Alkitab kami ini tidak firman Tuhan, kan seperti itu. Sementara kami umat Kristen seluruh dunia sangat menghargai Alkitab ini dan kami mengatakan ini kitab suci. Tadi yang bilang Nathan, Bu. Yang bilang Nathan tadi. Bang Nathan menyampaikan dari jangan framing lagi Bu Iya, biar nggak framing ya. Rifa bukan menyampaikan seperti itu, tapi Nathan jangan dipitnah lagi. Oke. Sekarang gini. Marahi dulu, Bu. Marahi dulu Nathan, Bu. Kalian mengatakan Al-Quran itu sangat sempurna. Bu Dani ini mau lagi bertanya, Bu Dani bentar. Murka lagi bertanya dulu, mau dijawab dulu. Baik. Oke. Belum aku loh. Ini Murka lagi bertanya. nanti Bu Dani dengan saya boleh. Sabar. Ini adalah surah Maryam ayat ke-83. Saya bacakan terjemahannya saja ya. Nah, di sini tuh artinya begini. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ingat, Allah mengutus atau mengirim setan kepada orang kafir. Orang kafir ya, orang kafir bukan orang baik-baik dijadikan kafir, tidak, tapi orang kafir yang memang udah jatahnya neraka jahanam dikirim setan kepada mereka. Nah, apakah Tuhan bekerja sama dengan setan? Nah, ini poinnya. Memang manusia itu diuji di dunia dan jin pun diuji. Salah satu ujian terbesar kami adalah dihasut oleh setan. Tapi Allah mengirim setan itu kepada orang kafir dan ingat karena mereka pantas mendapatkan neraka jahanam karena memang mereka kafir nih. Nah, apakah ini sesuatu yang aneh menurut Anda, Pak? Siapa namanya? Pak Nathan, menurut Anda mustahil Tuhan seperti ini? Murka tadi yang nanya Uni. Ya, maksudnya Pak Murka, menurut Anda Tuhan tidak boleh mengutus iblis atau roh-roh jahat begitu? Pak Murka, saya tanya balik. Pak Murka dijawab dulu, boleh silakan. Enggak. Kalau seperti itu berarti kan Allah bersama-sama dengan iblis berarti ya, Mbak ya? Enggak. Saya tengahin dulu ya, Umi. Uni. Siap banget. Bentar. Setan itu. Iya. Setan ya, di situ tulisannya setan ya? Karena Uni ya? dia utusan juga ya. Ntar dulu. Di situ tulisannya setan kan? Setan itu di dalam Muslim itu adalah merupakan suatu sifat yang notabene setan itu bisa sifat dari golongan bangsa jin, bisa sifat dari golongan manusia. Jadi kalau siapa sajakah yang bisa disebut setan, yaitu jin atau manusia, ya jin atau manusia yang meninggalkan perintah-perintah Allah, yang membangkang ya, setan membangkang dari perintah Allah, itu disebut setan. Di mana disebut dari golongan jin dan manusia? Di surat An-Nas. Ayat terakhir, minal jinnati wanas, dari golongan jin nati wanas dan manusia. Jadi setan itu ada 2 golongan. Begitu. Lanjut Uni Rifa, monitor standby. Baik. Sebenarnya itu tidak menjadi hal yang aneh dalam rumpun Semitik atau Tuhannya Bani Israel ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhannya Bani Israel juga seperti itu. Tunggu dulu. Aduh. Jangan gitu dong. Menuduh tapi tidak mau dikonter itu namanya tidak boleh. Gitu loh. Izinkan saya juga menunjukkan ilmu kepada Anda. Anda tidak tahu ini. Saya belum mengerti, Mbak. Loh, bentar loh. Saya belum mengerti gitu loh. Maksudnya kalau dia manusia yang disamakan dengan setan,
Nah, manusia ini siapa yang diutus sama Allah ini? Bang Murka Yang di dalam bersifat setan lah. Yang bersifat sebentar, di setan dalam lah. iya di dalam Ini, orang jahat dibilang- orang kafir itu ada setannya tuh. Nah, Tapi nggak Bang Murka. tidak, ya? dia bilang tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Apa? kami telah mengutus Apa? setan-setan. Nah, berarti kan setan-setan itu dia utus. Itu berarti abang Kalau yang dia kesimpulan merupakan ya. orang, Iya, abang siapa kesimpulan nama apa orang tadi? itu yang diutus? Nggak apa-apa. Gitu loh. Sudah penjelasan Oke, kita oke sudah ya. clear ya. Kita tuh mengulang-ulang capek Iya, sebenarnya. siapa nama orang itu yang setan itu yang diutus gitu loh? Atau jin Ya nggak apa tahu lah namanya yang kita. diutus? Siapa yang kurang ajar aja yang jadi Wah. setan aja sudah. Berarti Banyak nggak bang. jelas Masa dong masuk itu. dihitung satu-satu? Nah, Bang, iya. sifat kesetanan Iya, itu kalau bisa kami kan ceritanya siapapun. jelas. Banyak. Kalau kami kan Sifat siapa aja bisa. Abang pun bisa kalau mau jadi setan. Kalau abang mau loh ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ini bukan hal yang aneh bang dalam rumpun Semitik atau dalam agama-agama Abrahamik ya. Karena dalam 1 Samuel pasal 18 ternyata keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah. Ingat, daripada Allah. Ini roh jahat daripada Allah loh. Itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud minta kecapi seperti sehari-hari. Artinya ada roh Enggak, jahat lari daripada kemana-mana, Allah. Mbak ini. Loh, kok dikomparasi Nggak nggak boleh kemana-mana, Mbak. boleh? Kalau lagi ngomong dipotong-potong, Dikomparasi nanti nggak disangka boleh. kalau Iya. benar. Saya belum selesai Kalau gitu kalau loh. nggak, Bang turun, saya turunin bang Murka. Kalau nggak mau Kok diem. nggak boleh gantian. dikomparasi? Ya. Lanjut, Uni. Enggak gitu loh. Aku kan belum puas gitu loh. Saya bertanya kan belum puas nih, Saya Mbak. bukan pemuas Kan Anda. tadi Enggak, dijawab, tadi kan Bang Murka. dijawab tadi. Katanya kalau dia bisa jin bisa manusia. Nah, ini kan Namanya jelas Allah siapa? mengutus. Namanya Cahyono. Ya, namanya Cahyono. Oh, Cahyono ya. Oh, Ya, itu yang Cahyono. diutus Allah ya. Oh, Cahyono. Ya, kurang lebih begitulah. ya Kalau si udah. Cahyononya bersifat setan, ya udah ngerti. Cahyono sudah. Ngerti. Oh, ya udah, Mbak. Cahyono yang diutus Allah ya. Ya udah selesai Oh, gitu. selesai. Oke, Ya, lanjut. selesai ya. Oke, selesai ya. Selesai. Udah puas kan? Aman berarti. Udah puas belum? Cahyono yang diutus Allah. Iya, udah puas belum? Udah. Ya, udah puas oke. belum? Ya. Oh, puas aku, Mbak. Puas. Oh, puas. Cahyono Oke, diutus Allah. mantap. Oke, mantap. Oke, mantap. Oke, di Cahyono mute ya. yang diutus Allah. Di mute dulu ya, Bang Udah diem Murka. ya, Bang. Di mute Diem ya, Bang. Abang duduk di Cahyono yang pojokan ya. bersekutu dengan Allah ya. Di mute, udah di mute aja, di Bersekutu mute. dengan Tergantung Allah, ya. Cahyononya ya. Kalau Cahyono yang bersifat Perintahkan setan Allah ya. juga. Host mute Iya, Host. bersekutu Ngomong Allah aja itu kalau berarti. kalau ngomong aja turunin Host. Mute, diem. Iya. Diam dulu bang tuh. Buka. Udah. Lanjut. Oke, Ya. bentar ya. Saya kasih sebuah data yang cukup terkait tentang Nah. Tuhan menyesatkan ini Udah ya. bentar. berarti aku udah puas nih, Mbak. Udah puas. Iya, Ya, udah. bagus lah kalau udah puas, bagus lah. Nah, sekarang ini saya Katanya mau tanya udah lagi puas. nih. Saya mau kajian dulu. Saya nggak mau kayak sia-sia gitu. Ada di sini gitu loh. Udah ada di sini Tanya tuh lagi, sia-sia ya. begitu. Dong, Mbak. Dia Nanti kalau nanti tanya ke saya lagi kalau udah selesai gini, pertanyaan saya, Mbak. Bang Murka gini. Bang Murka, coba di mute dulu. Kita lanjutkan materinya dulu. Nanti gantian ada Budar nih di sini, begitu ya? Iya. Iya, Oke, Bu Darni juga mute dulu ya. soalnya. Enggak. Ya, saya kangen gitu juga ya. Saya sama Bu dulu, Darni Mbak. loh. Gini, Ya, saya Bang dulu Murka, kan, mau baru Bang nanti Murka, gini. Ya kan Bang kita Murka, gantian dong. ya Bang Murka, Ya. gini. Ada dua pilihan, diem atau saya turunkan. Ya. Oh, Bang- turunin tadi Bang aja. Hardy bisa turunin. Karena takut kan, Dia takut sama Saya saya bisa berarti turunin. kalian. Saya bisa Takut turunin. sama kalian takut sama saya berarti. Iya, Takut Pak. Itu Bang, karena takut saya mau banget. bongkar Takut aib-aib banget. orang Islam tuh. Aku Iya. takut banget sama Abang. Aku takut Kita banget. baca Arab kok mau Aku boleh bongkar takut gimana? banget Bang. Abang serius. Aku takut banget sama Abang, Bang. Iya, takut. banget. Takut. Saya yang nurunin. Saya yang nurunin. Biar Adil jangan main buang lah. Biar Adil jangan main buang gitu lah. Loh, kalau bisa Bukan, kondusif kita nggak bukan. pernah loh, Bang. Dengerin ya, Bang. Seumur hidup saya tuh nggak pernah loh, Bang, nurunin orang. Saya gini loh sebenarnya. Saya Seumur hidup saya nggak pernah nurunin orang. Ayo. Iya, beneran. Serius, saya nggak pernah nurunin orang seumur hidup. Baru kali ini. Iya. Itu Ardi bisa nurunin orang, dia kan mediator saya. Baru kali ini seumur hidup dicatat tanggal berapa nih saya nurunin Saya orang nih? mau bertanya balik sama Abang Murka tadi sebenarnya, tapi Bang Murkanya udah ini. Nih loh Bang, ini yang lebih mengerikan nih begini loh Bang. Yeskiel pasal 14 nomor 9 nih. Ini versi BM-nya ya. Jika seorang nabi, kalian kan suka tuh bilang bahwa Tuhan kami membalas tipu daya. Padahal kata-katanya membalas tipu daya. Beda dalam kitab kalian tuh.
Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Ini baru pertanyaan. Kok bisa? Kalau Tuhan kami membalas tipu daya, karena memang Tuhan itu pembalas. Tapi kok ini Tuhan kalian menipu nabi? Lanjut. Itu baru saya pertanyakan. Begitu tadi. Bahkan Tuhan kalian mengutus roh dusta tuh ada datanya dalam kitab Raja-Raja gitu. Padahal saya tema kesukaan saya loh tentang Tuhan menyesatkan ini. Banget tema ini saya. Temanya ekstrim sih memang. Tema ini tapi saya suka. Mikana dulu kan menuduh Tuhannya umat Islam itu menyesatkan tuh. Lalu saya tantang dia untuk saya ajak dia untuk apa? Ayo kita bahas Tuhan mana menyesatkan. Besoknya dia datang. Saya nggak mau debat sama Unirifa penghujat katanya. Bilang aja tak. Bu Dani silakan. Bu Dani, kita dengarkan dulu Bu Dani, kita kasih waktu 2 hari ya untuk ngomong. Silakan. Itu Dani, kau bunyikan trompetmu dulu. Dari tadi saya tidak dengar trompetmu. Oke, mulai ya. Nah, sekarang aku balik bertanya. Jika ada di buku Islam ada 4 tafsir yang mengatakan bahwasanya, diam dulu, yang mengatakan bahwa mengaku berkata yang menampakkan diri kepada Muhammad adalah sesosok jin dalam rupa Jibril. Bagaimana kalau ada tafsirnya? Nah, tafsirnya tunjukkanlah. Satu, tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhri Al-Din Al-Raji bagian 23 halaman 47. Dia buka Kem. Sebentar. Dia berkata bahwa setan bernama Al-Abiyat datang kepada Rasul dalam rupa Jibril sallallahu alaihi wasallam. Udah, yang kedua, tafsir Al-Qurtubi bagian 18 dong. 37. Udah, dengarkan aja dulu. Halaman 37. Dipotong. Tafsirnya dipotong. Udah, dari surat Al-Hasr 16. Dia berkata, setan Al-Abiyat adalah sosok yang pergi ke Nabi dalam rupa Jibril untuk coba membisikkan dulu lah. Surat apa? Pelan-pelan Bu Darni. Gini. Yang ditafsir itu, Bu Darni. Bu. Yang ketiga. Bu, dengerin. Bu Darni dengerin. Yang ditafsir itu surat apa? Bergairah Bu Darni nih. Bu Darni, denger nggak suara Ardiansa? Suara Ardiansa denger nggak Bu? Bu, denger nggak suaranya Ardiansa? Surat apa yang ditafsir? Surat apa? Saya buka nih di sini. Saya buka. Surat apa? Ini tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhri. Surat apa yang ditafsir? Yang ditafsir tuh surat apa? Ya udah, kalian cari sendiri yang Islam itu. Gimana sih? Yang ditafsir Bu Darni, gini loh Bu Darni. Bentar dulu Bu Darni. Bu Darni kan membaca sebuah tafsiran dari ayat Al-Quran nih. Nah, tentunya sebelum adanya tafsiran ini, maka ayatnya ada. Di mana ayat itu? Al-Hasr ayat berapa Bu Darni? Al-Hasr ayat berapa? Yang ketiga, tafsir Al-Qurtubi bagian 19 halaman 242 dan ayat apa yang ditafsir itu? Ayat apa yang ditafsirkan? Nabi dalam rupa Jibril. Bu, Al-Hasr itu Al-Hasr di surat Al-Hasr. Al-Hasri ayat berapa? Al-Hasr ayat berapa? Surat Al-Hasr itu dia ngomong itu. Kalau nggak salah ya, itu di surat Al-Hasr. Al-Hasr ayat berapa? Coba kalian cari buku yang boleh diketahui. Dani ngasih PR sama kita, bukannya malah diskusi, malah ngasih PR. Cari. Al-Hasr ayat berapa, Bu?
aku pun bisa menyerang kalian. Ini Waduh. seranganku. Mampus sih. Iya, Mampus itu kita. Bu, tafsirannya untuk surat apa? Yang kita Santai butuhkan aja, surat Bu apa Darni. yang ditafsir? Santai aja Bu Yang Darni. Al-Hasr Nggak usah 32 jangan kalau nggak salah, sampai coba on lihat di game Al-Hasr gitu 32 nah. kalau nggak salah, coba. Al-Hasr ayat berapa? 32, coba lihat 32 itu. 32 nggak ada. Nggak ada 32. Al-Hasr itu 24 maksimal. 32, Kalau 23, gini Bang sorry. Ardi, sebentar 23 kalau kembali. Bu Darni nggak tahu berarti Bu Darni nggak tahu dasarnya pertanyaannya gitu. Al-Hasr Al-Hasr 23 itu huwaladzi Surat apa? Sulaiman. la ilaha Jelaskan, Bu illahu Darni. al-malikul qudusus salamun. Bu Darni, Nabi- boleh saya jelaskan? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab, Bu Darni? Ya Yang silakan. cantik. Ini. Boleh saya jawab? Berapa menit Bu? Sinyalnya dia nggak dengar. Bu, sinyalnya jelek, Bu. Bu Darni sinyalnya Itu kayaknya jelek, Bu. Putus Bang sinyalnya. Ardi, coba cek di Al-Hasr 23. Sorry tadi kembali. Boleh saya Saya jawab? hafal. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaib al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahu amma yusyrikun wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itu 24 terakhir. Itu tidak ada tentang pemutusan. Nggak ada. Itu ayat bukan soal tentang pemutusan, Bang Goit Iya, nih. nggak ada. Nah itu maksudnya dia ngomong tadi itu kan, makanya saya bilang kayaknya di 23 itu karena kebanyakan Nggak kan ada, 23 banyak yang nggak ada. nyarinya di situ dia. Bu Darni mau saya ajarin nggak metodologi tafsiran dalam Islam? Boleh? Mau belajar sama saya? Tidak. Tapi diam ya. Tafsir keempat. Udah. Tafsir keempat. Ya udah biar Boleh saya teman-teman ajarkan? muslim. Sabar. Biar ya kita ngalah aja. Alif, ta, ta. Ya, kita ngalah Enggak, aja dulu begini. teman-teman. Alif, Ini ta. saya mau ngajarin Bu Darni dulu. Bu Darni, apa itu tafsir? Dari kata fasara, kalau saya tidak salah itu artinya adalah mengungkap apa yang terkandung makna yang termaktub di dalam Al-Quran. Bu Darni tadi tidak menyerang Al-Quran. Kami tidak kaget, tidak terkejut. Karena yang diserang bukan Al-Quran. Tapi adalah tafsir para ulama-ulama kami. Bahkan bentar dulu. Bahkan para ulama kami, saya punya kitab Al-Qurtubi sebenarnya Bu. Saya punya 20 jilid. Kitab Al-Qurtubi, metodologi dari para ulama Al-Qurtubi, dan bahkan Al-Qurtubi sendiri ada ulama yang mengatakan dia sangat ada kekurangan-kekurangan tafsirnya. Maksudnya begini, metodologi, itu metodologi Bu, cara memahami, cara mengungkap kebenaran di dalam Al-Quran. Nah dengar Bu Darni ya. Ada salah satu ulama tafsir yang sangat masyhur, Ibnu Katsir. Dia metode yang digunakan tuh hampir sama seperti istilahnya metode heuristik, mengambil semua literatur, bahkan mengambil semua data-data dari Israiliyat Bu. Tapi nanti dikaji di situ Bu. Dikaji maksudnya adalah itu Oke, masuk sebentar. ranah akademis, ditentukan Sebentar, apakah jangan- itu jangan Bentar lanjut dulu. Saya lagi ajarin Bu Darni host, Pak saya Bu. izin. Inilah paling nggak sukanya jadi guru buat kalian Iya, ini. dan dipotong dulu. Giliran Saya guru cuma mau mengajarkan pamit anak-anak izin, semua tidak bukan saya mau patuh. bantah. Nanti Saya ibu mau guru pamit marah, izin. kalian terkejut. Kemana Pak Go? Pak Go kemana? Saya mau pamit izin. Oh mau pamit. Mana? Oke. Bu Rifa. Sinilah bukan Pak saya Go. mau Pak Go biar tahu ngebantah. metode tafsir kami. Pak Go Mau kemana? kemana? Besok Bang nggak Go, nanya ayo, lagi. Saya mau izin Besok nggak nanya pamit. lagi Bang soalnya. Ardiansa, telepon saya ya. Ada yang saya mau nanyain. Cuma nggak enak mau nanya di sini masalahnya. Oke. Pasti Pak Go. Asal jangan Ntar. nanyain nomor Ya, sepatu siap, saya siap. aja lah ya. Siap Pak Bukan yang Wismi. tadi yang saya bilang yang masalah revisi, tapi kan nggak enak saya bahas di sini. Saya sudah Iya, iya, bilang siap. Bu Rifa, saya orangnya nggak pernah ngebantah di umum begini masalah Muslim. Ya, Betul. Pak Go, kalau mau diskusi Siap, secara Pak Go. internal dengan saya, banyak teman Katolik, ada beberapa orang yang secara internal tuh diskusi sama saya sebenarnya. Kita Iya, lewat kita VN dan Katolik lewat begitu. Kita WA. lebih baik diskusi internal. Banyak banget. Bu Darni tahu tidak arti Ya, fasara Bang itu Go, atau tafsir itu Oke, bukan Bang. Pak Al-Quran Bu, Wismi siap. tapi Besok saya pengertian. telepon Pak Go. Oke, ditelepon ya. Ya. Pasti. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikum. Nah, Bu Darni yang cantik, sementara kalau saya itu telah menyerang teks tertua kitab Bu Darni. Bu Darni menyerang tafsiran. Tafsiran itu banyak sekali metodenya. Saya akan sebutkan. Nanti Bu Darni nggak ngerti nih. Ada metode ijmali namanya, ya. Metode ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Nah, ada yang disebut dengan metode tahlili namanya. Ada metode mukarron, metode maudhu'i, banyak metode. Cara ulama memberikan paham kepada kami terkait tentang Al-Quran. Dan salah satu kitab Al-Qurtubi ya, yang saya punya ini ya, ini saya bacakan ya, nih saya bacakan kitab
Al-Qurtubi Bu Darni, mohon maaf. Ini agak Al-Qurtubi tinggi berapa, sebenarnya. Uni? Hah? Al-Qurtubi berapa? Tafsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Saya sebenarnya punya 20, cuman yang 19 yang dimaksud dan tentang itu tuh ada di Bogor. Ini saya bawa ada 5 aja karena berat banget saya bawa kemarin. Nah, saya jelaskan. Nah, itu tuh saya sudah tahu jawabannya itu, tentang iblis apa itu. Saya jelaskan di sini ya, Bu Darni. Nanti saya buka camnya. Nah, jadi bahkan tafsiran ini Bu Darni itu juga ada kritikan dari para skolar atau orang-orang pintar. Makanya ada istilah di sini, celah kekurangan tafsir Al-Qurtubi, Bu Darni. Tapi ini bukan Al-Qur'an, yang ditafsir adalah Al-Qur'an, Bu Darni. Bu Darni itu tidak membuat kami terklepek-klepek karena yang diserang itu bukan Al-Qur'an. Yang saya sebutkan dengan yang saya ajarkan kepada saudara-saudara Kristen tadi Al-Qur'an, komparasinya dengan Bible. Bu Darni tidak menyerang, saya tidak terkejut gitu loh, tidak terkejut saya. Pak, tadi kan mau ngomong aku tentang Al-Quran, tapi kalian potong-potong. Ini ada ayat terakhirnya. Makanya di dalam Jin ayat 19, dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya. Ini saya kasih contoh lah, saya kasih ilmu aja lah. Ini saya buka kitabnya. Mengerumuninya. Bentar. Sementara kami saya nak mau debat kusir, Bu Darni, sayang cantik, saya nak mau debat kusir. Tuh, jadi kalian itu siapa sebenarnya? Saya Ardiansa, Bu Darni. Ya, Kalau saya Ardiansa, kalau yang di atas Nanti Bu Bang Darni Pak Ardiansa Arif. tuh yang jawab nih ya. Nah, gitu Bu Darni. ini Bu Darni adalah tafsir Al-Qurtubi yang Ibu maksud. Yang jilid 19-nya tentang ayat yang Ibu maksud itu punya saya tuh ada. Oh, itu ada jilid di Bogor. 1 nih. Saya punya ini Jilid Bang, saya 1 punya 20 jilid. Yang nomor 19 itu tinggal di Bogor, tapi saya sudah tahu itu. Subhat itu dulu Herdi yang bawa itu. Bahkan saya sudah contreng itu. Saya mau Halaman berapa? menjelaskan pun. Yang Dengar, mau Bu. jenengan buka halaman berapa? Saya juga Enggak, buka. yang saya mau tunjukkan ke Bu Darni itu adalah ini. 42. Ilmu. Bentar. 42. Iya, baca dulu. Sabar. Bu Darni, tenangkan jiwanya. Ini ilmu, Bu. Di sekolah Ibu bisa dapat ini. Nah, tafsir ini. Aduh, ya ampun. Sabar, Bu. Iya. Bu, tafsir jujur ya. ini Bu, saya cium Ibu nanti lama-lama. Sabar, Bu. Tafsir Saya juga ini punya, Bu. adalah Sabar. Tafsir ini adalah penjelasan, Bu. Yang Ibu kritik itu adalah penjelasan, bukan Al-Qur'an. Kami tidak masalah. Nah, di sini bahkan tertulis celah kekurangan dari tafsir Al-Qurtubi adalah salah satunya apa? Adanya sejumlah cerita Israiliyat yang dipaparkan. Mohon maaf, Bu. Kisah Israiliyat ini bukan Al-Quran. Bahkan kami harus mengkaji kisah Israiliyat. Kami tidak boleh terima begitu saja. Karena ini berkaitan dengan informasi dari orang Yahudi. Kami tidak boleh terima begitu saja. Dan informasi-informasi terkait tentang Imam Al-Qurtubi yang diberikan itu, yang ditulis-tulis itu bukan hadis. Kalau memang itu hadis, silahkan tunjukkan riwayatnya. Harus apakah doif? Nah, itu kita kaji lagi, Bu. Apakah sahih, hasan? Kami ini mohon maaf ya, ini namanya akademis, Bu. Ketika ada informasi kami tidak enggeh-enggeh aja. Oh iya, terima. Tidak bisa uji secara ilmiah apakah itu jelas. Kami tidak mau terima. Nanti kalau bisa-bisa nanti dikatakan Malin Kundang itu adalah betul nanti kejadian itu. Kalau kami terima-terima gitu aja. Begitu caranya. Kalau Ibu bilang tafsir kami tidak kaget. Karena yang Ibu serang itu tafsir, bukan Al-Quran. Gitu. Paham gak? Bahkan hadis pun belum tentu Ibu bisa serang. Hadis doif pun belum tentu Ibu bisa serang itu. Hadis doif loh ya. Ya, aku ya. Nah, ini kan begini, percakapan setan Muhammad. Yaitu setan Muhammad itu namanya Al-Jin. Gitu loh. Itu. Ya, jadi itu apa? Perkataan setan itu apa? Itu Al-Quran atau hadis? Dan aku dulu lah. Tadi nggak ada aku potong-potong. Itu Nah, Al-Quran. Bentar, ini orang Islam kan? Tafsir. Ini gangguan teknis naik, makanya bantu tap-tap layar yang di bawah. Astagfirullahaladzim, tap layar aja nggak mau. Tap layar tuh dapat pahala walaupun nggak ikut naik nggak ikut debat dapat pahala. Sorry Uni, aku keluar dulu tadi ada di repot.
Naik lagi bisa nggak naik lagi? Uni bisa naik lagi nggak? Aku jambak nih. Udah nih bisa nggak? Oh keluar dulu ya. Oh iya, oke aku keluar dulu sebentar. Tuh bisa. Uni kemana Uni ya? Oh bisa. Kenapa hilang? Karena repot, aku keluar TikTok dulu harus cepat kalau nggak di banner nanti. Aduh, kok gitu? Namanya diskusi, namanya dikasih tahu. Ah itu Uni datang lagi. Iya siap Uni, naikin, jangan dinaikin Uni. Iya, like aja itu ada tangganya Uni. Nggak ada. Ya udah aku jambak. Masa nggak ada? Itu bang ini bisa. Aku jambak Uni. Cik. Host Bang Wan, nggak ada oten yang lain selain sama oten yang lain ada Banyak nggak? di bawah Nggak ada banyak. ya. Ada bagi saya nggak lihat tangga ya. Adanya cuma interaksi gitu. Padahal saya follow loh. Interaksi itu Masa tangganya sih? di situ Makanya. nih, Uni. Aneh. Oh gitu. Ada Iya. tangganya ada. Oh itu interaksi itu tuh tangga berarti. Iya. Iya. Ini apa diumpetin sama Bang Ardi kali ini? Emang suka iseng deh. Sembarangan. Bu Darni. Bu Darni. Ya, Bu Darni sehat? sehat. Tapi kalian jangan marah sama aku ya. Ini kan aku udah catat. Nggak ada lah, sayang kali pula aku sama Bu Darni ini. Gak ada yang mana. Ngapain marah? Cinta kalinya aku. Aku nggak tahu noko-noko. Cuman aku mau kasih tahu ini mana ini buku ini gitu loh. Iya, Ngapain marah kan sama nggak Bu Darni? gini Buku loh, Bu apa Darni Bu cantik. Darni? Bu Buku Darni apa? sayang. Aku bukan Bu mau Darni muja, yang cantik bukan. sekali. Tapi Aku suka kali sama Bu Darni ini loh. Dulu aku suka sama Tante Uti, tapi Tante Uti udah jarang sama aku. Open Dan cam ini lah selain Bu Darni. cantik, enak ini aku diskusi sama dia. open camku ini. Aku mau, tapi nggak ada di sini tulis open camnya. Kameranya kok nggak ada. Udah berapa follower ibu rupanya? Adanya 1000. Udah 1000. Hari itu udah Bisa bisa aku itu. open cam ya kan Bang One? Udah pernah Iya. kan? Sering Bu Darni open cam Iya. sering. Itu kan ada gambar kamera Bu Ne. Nggak ada di sini, nggak ada di tempatku kok nggak ada. Masa open cam pas waktu ada Bang Zuma aja open cam, ada kita nggak Ih, mau. giliran Bang Zuma open cam. Tengok di sini yang ada Aku nih. nggak mau. Baru ada. Iya mau aku sekarang, tapi di sini nggak ada. Mau kebuka nggak bisa. Pengikutnya padahal udah 1.500. Tinggal Bisa buka nggak? aja Bu Darni, mungkin di bawah nggak ada. Coba Iya. klik gambar Bu Darni nanti muncul itu. Muncul kamera Coba, dari Bang, situ. Bang Ardi, Kamera Bang Ardi. mute muncul. Bang Ardi Ya. coba tanya yang baru masuk itu dia namanya apa gitu coba. Ini Berani nggak? Bang Nathan ini. Habis nego ini. Bang Nathan. Ini pacarnya Bu Darni nih. Siapa itu? Bu Darni, Nathan ini. Bu Darni, Assalamualaikum Oh. Bang Nathan. Bu Darni. Ya. Waduh. Buka klik gambar Bu Darni, nanti muncul itu kamera sama mute juga. Karena mungkin di bawah nggak ada, memang di bawah nggak ada. Tapi nanti klik gambar Bu Darni sendiri, nanti muncul itu. Ini pendeta Nggak tahu Abednego aku. ini. Nggak tahu aku. Tinggal klik aja gambar Bu Darni yang ada di layar. Oh gini. Terus? Nah, di situ Terus kan ada banting nanti lah. kamera. Terus banting lah apinya. Oh, ada kamera. Terus banting HP-nya. Uni tadi Uni kelarin dulu itunya tugasnya Uni. Lanjut Uni. Mana ada? Iya, Gimana? ini loh. Bentar, Ada bentar. loh Bu Darni, klik gambarnya yang di profil, nanti Kamera. muncul itu. Ada. Ah. Kok salah lagi? Hmm? Oh gini, ya.
Nah, ya pinter. Nah, nampak kan? Nah, kelihatan pirangnya itu. Pirangnya kan kelihatan. Bang Bata nanti Besarkan Bu Darni, besarkan. Hah? Besarkan. Dia menunjukin data. Benar nih. Kan dia aku. Masya Allah. Cantik kali, Bah. Screenshot lah ya. Screenshot ya. Bu, yang cantik. 30 masih. Umur 30. Darni rambutnya kok nggak kelihatan, Bu Darni? Rambutnya kok nggak kelihatan? Bu, Udahlah kan. aku screenshot ya. Ya kayak gitu. Pakai cadar lah, pakai jilbab, Bu. Kayak Mikana. Kayak Mikana, kalau mau ditutup pakai itu sekalian, Bu. Ini kok double ya suaranya Bang Won? Iya, kau kenapa kayak gitu? Bang Arif, Ustadz Arif Reha yang